Pergi ke Dabao rebut roti kukusnya. Milikku. Roti kukus apa enaknya sini aku kasih sosis. Kau tirukan suara anjing dong. Kalian banyak orang mengganggu pengemis yang bodoh. Malu tidak malu. Kau ini apa kau di sini? Aku Presiden Grup Tianyun, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Ini tidak bisa dimakan, kau tidak apa-apa. 3. Apa yang misterius? King Shuang bukan King Shuang. Aku mau. King Shuang, kamu tidak mati. Untung kamu tidak mati. Nona Ye masih memikirkan untuk pergi ke acara tender. Mari ikut kami. Saya adalah CEO Grup Tianyun, apa yang kalian inginkan? Tentu saja mengurusmu. Kalian orang jahat pergi. Dari mana datangnya orang bodoh ini pergi? Berani memukul saya. Sayang cepat lari, sayang cepat lari. Saya akan menelepon polisi. Nak, kamu akan mengotori kaki saya. Kamu tahu hari ini, saya pasti akan membunuhmu. Jangan berkelahi lagi. Saya akan ikut kalian. Sekelompok tikus dari Jepang. Berani melanggar wilayah dahasia saya. Nona Ye ikut kami dengan baik. Agar tidak menderita luka fisik. Kamu jangan mendekat. Berani menyentuh adik King Shuang. Ini tidak bisa kamu tentukan. Pergi, kepalamu cukup keras ya. Saya akan memberimu beberapa pukulan lagi. Jangan. Ini tidak mungkin. Apa yang kamu tunggu, serang? Nak, kamu. Tanganmu cukup. Kejam, cepat pergi. Pergi. Tidak menyangka kamu cukup hebat. Tidak sebanding dengan pukulan mematikanmu. Ya, saya lupa. Kamu masih terluka, ayo cepat, saya akan membawamu untuk diobati. Apa yang terjadi? Nona Ye bisa lepaskan sekarang. Kamu masih terluka, cepat mandi nanti. Saya akan membalut luka kamu. Pria dewasa mandi begitu lama. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Hei, kamu baik-baik saja. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Tidak, saya harus periksa. Benar-benar terjadi sesuatu. Tidak, saya harus menelepon polisi. Sudah cukup kamu meraba. Kenapa kamu keluar telanjang? Bentuk tubuh ini, wajah ini mungkin bisa dimanfaatkan. Saya akan menikahimu. Apa kamu tidak menginginkan tubuhku? Jangan, karena tubuhmu yang bagus dan kemampuanmu yang hebat, kamu bisa bicara sembarangan. Sekarang aku hanya punya mangkuk rusak. Aku tidak bisa membiayai seorang CEO wanita seperti kamu. Tidak masalah, aku yang akan membiayaimu. Sekarang aku sedang membutuhkan suami kontrak untuk membantu aku menghadapi pernikahan keluarga. Dan kamu memang pilihan yang bagus. Ini 30 juta asal kamu setuju. Uang ini akan menjadi milikmu. 30 juta tidak cukup untuk membiayai aku. Lalu berapa yang kamu mau? Tidak menyangka bertemu adik King Shuang di sini. Baiklah, kembali ke keluarga Ye mungkin cara terbaik untuk menyelidiki kematian King Shuang. Aku lihat kamu cukup tulus, aku akan mengorbankan penampilanku. Dari hari ini, kamu adalah suami sahku.
Yezong suami, Apakah semuanya sudah siap? sudah siap ada di mobil. Apa itu? Pakaian baru yang disiapkan untukmu. Cepat ganti. Aku akan membawamu ke acara tender. Apa yang kamu tunggu, cepat ganti di mobil. Tidak ada yang akan mengintipmu pergi. Acara tender hari ini sangat penting bagiku. Jangan sampai kamu membuatku malu. Tenang, semuanya sudah diatur. Selamat datang kembali Dewa Perang. Bagaimana keadaan Long Dian selama 7 tahun ini? Sejak pertempuran dengan Jepang 7 tahun lalu, dan kamu menghilang. Long Dian, menjadi tidak ada pemimpin keluarga Long, yang dipimpin Long Sentian. Mengembo Ali Long Dian. Long Sentian penyebab kematian King Shuang. Belum jelas, kamu terus menyelidiki secara diam-diam. Ya. Oh, ya, siapa yang bertanggung jawab atas acara tender proyek Beidou? Suruh mereka memberikan proyek tender Beidou kepada grup Tianyun. Ya. King Shuang, aku pasti akan membalaskan dendamu. Mama, Sayang, jangan panggil aku Mama. Mama, kenapa kamu memukulku? Kamu sayang aku menyuruhmu menikah dengan putra keluarga Zhao, kamu tidak mau. Kamu malah mencari si imut miskin ini. Muka keluarga Ye sudah kau hancurkan. Aku memukulmu itu masih ringan. Ini anakmu. Lepaskan aku si imut. Minta maaf ke anakmu, siapa kau ini? Kamu, Lin Chen. 7 tahun lalu kakakmu kabur dengan si imut yang entah dari mana. Munculnya sekarang kau cari si imut ini lagi. Untuk menggangguku, kalian berdua ingin membuatku mati marah. Bibi, jangan marah, sepupuku ini. Juga tertipu oleh si imut ini Ye King Han. Cepat minta maaf ke Bibi. Nikah dengan baik-baik ke Tuan Zhao soal grup Tianyunmu. Aku yang akan mengurusnya. Ye Xiaojie, kau cuma mengincar posisi CEO grup Tianyunku. Aku beritahu kau, selama aku masih ada, kau jangan harap bisa dapatkan. Ye King Han, aku memanggilmu sepupu. Jangan keterlaluan, aku masih menghormati Bibi. Benar Ye, kau tidak jijik ya? Ambil gelandangan di pinggir jalan bisa menikah. Tinggalkan Tuan Zhao yang terhormat. Malah cari si imut untuk menikah selera. Seperti dimakan anjing. Kalian terlalu merasa diri penting. Lin Chen. Si imut dari mana ini berisik, aku beritahu kau. Seujung jariku bisa menghancurkanmu. Ye King Han, lebih baik kau nurut. Cepat keluar begitu. Aku masih bisa minta Tuan Huang memberi kau muka. Ajang tender ini, satu-satunya kesempatan kerjasama dengan Dragon Palace. Dipimpin oleh Hu Ye, diselenggarakan oleh keluarga Huang. Peserta tender adalah kekuatan besar teratas di utara. Grup Tianyun ingin memenangkan proyek ini. Seperti mimpi di siang bolong. Begitu saja proyek ini keluarga Ye sudah persiapkan. Selama 7 tahun belum tentu terpilih, ini satu-satunya kesempatan untuk berhubungan dengan Dragon Palace. Kalau terlewat, maka kematian kakak. Tenang, proyek kerjasama sudah aku dapatkan untukmu. Sekarang jangan bikin ribut lagi. Bahkan 4 keluarga besar utara tidak berani sembarangan mengatakan bisa memenangkan proyek tender. Kau si imut ini sok apa? Ngira di sini ajang pamer seni. Lucu sekali, sudah panggil orang. Keluarkan kedua orang ini. Lin Chen, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu datang. Bukan untuk membuat masalah. Tenang saja, proyek kerjasama tender. Pasti akan menjadi milikmu. Ini. Putra Zhao tiba. Ya ampun, keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar di utara. Katanya putra Zhao menyukai Ye King Han, tapi dia malah menikahi seorang pengemis. Sangat memalukan. Pola pikir menentukan pandangan seorang pengemis. Tentu tidak mengerti aturan masyarakat kelas atas. King Han, kamu boleh menolak cintaku. Tapi jangan sembarangan mengambil anjing di jalan. Siapa suamiku bukan urusanmu, keluarga Zhao. Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Seorang putra keluarga biasa saja. Tidak layak membuatmu marah. Kamu siapa? Berani bicara seenaknya di depanku. Putra Zhao, jangan dengarkan omongan mereka, orang ini hanya. Sopir putriku King Han, tunanganmu sudah datang. Cepat sapa dia. Mama, aku sudah bilang padamu. Aku sudah menikah dengan Lin Chen. Kamu mau membuatku marah? Bagaimana aku melahirkanmu si manis? King Han, aku tahu kamu masih marah padaku, tenang saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ini untukmu, anggap saja sebagai permintaan maafku kamu. Jangan marah lagi padaku. Bukan ini Kelang Ocean Heart Yang Bernilai Pilihan Juda. Putra Zhao memang luar biasa, kamu bisa menyukai King Han kami. Benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Ye. Zhao Fang, aku sudah bilang padamu. Aku tidak menyukaimu, apalagi menikahimu. Lupakan saja niatmu itu. Anak tidak berbakti, kamu mau membuatku marah hari Aku ini. akan memukulmu. King Han, kamu boleh menolak cintaku. Tapi aku bisa memberimu kalung bernilai jutaan. Apa yang bisa dia berikan mangkuk tua seorang pengemis?
Kalung biasa saja pantaskah disebut? Kalung ini memang tidak mahal. Hanya perlu kamu mengemis 1000 tahun untuk membelinya. Katak dalam tempurung. Hadiah pernikahan tiba. Hadiah dari Tuan Lin untuk Nona Ye, sehelai sutra Jiangnan. Sebuah Rolls Royce Phantom. Sebuah Gucci biru putih Tianyuan. Cincin berlian hati suci yang pernah dilelang di Christie. Cincin berlian bintang suci dengan harga miliaran. Kenapa bisa ada di sini? Lin Chen, kamu. Kuberikan untukmu suka tidak. Kamu sebenarnya siapa? Kamu belum pantas tahu identitasku. Sial-sial, apa aku benar-benar salah langkah? Zhao, jangan lagi kamu tertipu oleh si imut ini, Lin Chen. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa seberani ini meminjam uang kakakku. Untuk pamer di sini kamu benar-benar tidak punya malu sama sekali. Uang keluarga Yi dihabiskan oleh si imut. Seperti ini membuatku kesal. Lin Chen ini masih punya malu tidak? Benar-benar aib bagi pria. Hampir saja aku tertipu oleh si imut ini, King Han. Kamu lihat tidak, ini yang kamu pilih. Hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Si imut dari ujung ke ujung, meski begitu kamu tetap menolakku dan memilih dia. King Han, kalau kamu masih menganggap aku ibumu, segera ke sini dan minta maaf pada Tuan Zhao. Ye King Han, kamu sekarang malah dipermainkan oleh si imut ini. Ya sudah. Nanti saat manajer MA dari panitia tender datang, akan membongkar kebohongan kalian berdua. Dan kalian akhirnya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Beidou. Kurasa kalianlah yang jadi bahan tertawaan. Manajer MA sudah datang. Boleh tahu siapa yang bertanggung jawab dari kelompok keuangan Tianyun? Halo, saya Ye King Han, presiden baru kelompok keuangan Tianyun. Tidak mungkin benar-benar karena anak ini. Ye Zong, halo, sudah lama mendengar nama Anda hari ini bertemu. Benar-benar pahlawan wanita, orang hebat. Anda terlalu baik. Ye Zong bisa menarik perhatian orang itu, pasti punya kelebihan. Kontrak ini adalah hadiah pernikahan yang dikirim khusus oleh keluarga Huang untuk Ye Zong. Atas perintah orang penting di Istana Terima Naga. kasih sudah datang jauh-jauh. Tidak apa-apa, karena kontrak sudah disampaikan, saya pamit dulu. Mohon Ye Zong bisa memberikan kata-kata baik di depan orang penting itu. Orang penting apa? Jangan-jangan benar-benar. Tunggu. Kontrak ini seharusnya milikku. Ye Xiaojie, masalah ini sangat serius, jangan bercanda. Bercanda? Aku pikir kau yang sedang bercanda. Halo, saya dari Tianyun Conglomerate, penanggung jawab proyek kalian berdua. Apa kalian sedang mempermainkanku? Tidak. Bolehkah saya bertanya, apakah ini dianggap sebagai hadiah pernikahan? Dikirim kemari, benar. Kalau begitu tidak salah lagi semuanya. Sejujurnya aku baru saja berbicara dengan Tuan Muda Long, mengundang tokoh besar itu untuk menghadiri pernikahanku dengan putri keluarga Wang. Pernikahan ini pasti kontrak ini. Ini adalah hadiah pernikahan yang disebutkan oleh Tuan Muda Long, kan? Tentang kamu, apa kamu benar-benar berpikir bahwa orang seperti kamu, seorang gelandangan, bisa mendapatkan koneksi dengan tokoh besar semacam itu? Tuan Muda Long yang kamu maksud, apakah keluarga pertama dari Xia yang menguasai Istana Naga? Keluarga Long di ibu kota, benar sekali. Bagus keponakanku, ternyata kamu berhasil mendapatkan hubungan dengan keluarga Long di ibu kota itu seperti leluhur keluarga Ye kita. Maka nenek moyang kita benar-benar membawa Aku keberuntungan besar. mengira Ye Xiaojie ini hanyalah orang biasa, tapi tak disangka. Bukan hanya memiliki hubungan dengan keluarga Long, bahkan juga menikahi salah satu dari 4 keluarga Putri besar keluarga Wang. Pencapaian di masa depan tidak terbatas. Tampaknya setelah ini, kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Putri keluarga Wang dan Ye King Han diibaratkan sebagai 11 Si dan Diao Chen di utara. Tuan Muda Ye bisa menikahinya, sungguh beruntung sekali. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Muda Zhao. Aku tahu kenapa pemilik Huang memberikan pesanan ini kepada Tianyun Conglomerate. Ternyata bukan karena Lin Chen, melainkan karena Tuan Muda Ye. Benar-benar sial, hampir saja kalian dua berhasil. Tuan Muda Ye memang tampan dan berbakat. Kontrak ini adalah hadiah selamat kepada Tuan Muda Ye. Semoga Tuan Muda Ye bahagia dalam pernikahannya. Selamat atas pernikahanmu, Tuan Muda Ye. Putri keluarga Wang tiba. Nona Wang, kenapa Anda datang? Tentu saja aku datang untuk mencari tunanganku. Nona Wang benar-benar cantik luar biasa. Mempesona dan anggun, membuat negara terbalik karena kecantikannya. Ibu mertua Anda memujiku terlalu berlebihan, bisa menikah dengan Tuan Muda Ye. Pria sebaik ini adalah keberuntunganku. Kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain. Serasi dan sempurna pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Tidak seperti putriku yang buta. Memilih pengemis sebagai suaminya benar-benar membuatku marah. Ibu mertua jangan marah mungkin. Ye Zong, dia suka mencari suami. Dari tumpukan sampah, Kamu. Ye Xiao sudah mendapatkan pengakuan dari orang besar itu. Sekarang menikah dengan keluarga top Wang. Tianyun Group akan menguasai utara. Segera. Selamat Ye Xiao. Ye King Han, sekarang kamu sudah melihat situasinya kan? Maka segera serahkan Tianyun Group padaku.
Ye Xiaojie, kamu bermimpi. Ini tidak bisa kamu tentukan. Baru saja rapat Tianyun Group. Sepakat menetapkan saya sebagai presiden baru. Ini surat penunjukannya kamu. Dikeluarkan. Saya sudah bekerja keras selama 7 tahun mengembangkan Tianyun Group sampai seperti ini. Kalian bilang saya harus turun tahta. Apa dasarnya? Apa dasarnya proyek besar ini, senilai miliaran? Saya yang dapatkan, kenapa tidak terima? Ye Qinghan, kamu. Jangan keras kepala lagi. Tianyun Group di tanganmu. Hanya akan menuju kehancuran di tanganku. Hanya akan melesat menguasai langit. Ye Xiao, orang besar yang kamu sebutkan tadi, akan datang ke pesta pernikahanmu, kan hadiahnya sudah dikirim. Tidak mungkin salah. Qinghan, jangan buru-buru. Yang benar tidak mungkin salah. Lin Chen, sampai sekarang kamu masih mau keras kepala. Bilang kontrak ini kamu yang dapatkan. Xiao Xiao, kamu jangan lagi bicara dengan badut ini. Nanti setelah pesta tender selesai, saya akan cari orang urus si manis ini. Untuk Ye Qinghan kamu, cukup tunggu di tempat tidur. Ini tidak baik. Xiao Xiao, apa yang tidak baik? Ye Qinghan adalah tunanganmu. Ini tanggung jawabnya. Suami, Si manis, kamu berani memukulku. Memukulmu masih ringan, berani menghina sepupumu. Minta maaf pada kakakmu. Minta maaf, baik, saya minta maaf padamu. Security. Kalian masih berdiri di situ apa? Ayo tangkap dia. Bunuh dia, aku yang bertanggung jawab. Pergi. Sekelompok katak dalam sumur. Buka mata kalian lebar-lebar. Dalam 3 menit surat kontrak dari keluarga Huang harus sampai. Kalau tidak, keluarga Huang akan dihapus dari Beidou. Apakah kalian dengar apa yang dia katakan? Dalam 3 menit. Membuat kepala keluarga Huang datang? Tidak mungkin. Biarkan dia dihapus dari Beidou. Lin Chen, kamu pikir ini syuting film? Pahlawan kembali ya? suamiku, Lin Chen, aku menemukan. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Kamu seperti karung urea, bisa berpura-pura. Qinghan, selera kamu memang tinggi. Banyak pria di dunia ini. Tapi kamu memilih yang paling bodoh. Seperti yang kamu katakan tadi, pola pikir menentukan pandangan. Pola pikir kalian menentukan bahwa kalian selamanya hanya akan menjadi katak dalam sumur. Cukup, Lin Chen, kamu tidak merasa malu? Qinghan, percayalah, 3 menit lagi. Semuanya akan jelas. Masih dalam 3 menit membuat kepala keluarga Huang datang. Kalau kamu bisa membuat kepala keluarga Huang datang, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang. Ye Xiao, kamu salah. Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Putri Wang. Kepala keluarga Huang mungkin benar-benar datang untuk memberikan hadiah pernikahan Xiao Xiao. Kamu benar, mungkin kepala keluarga Huang akan datang nanti. Tapi pasti bukan karena panggilanmu, Lin Chen. Lin Chen, kamu tahu kata-katamu hari ini telah menghina nama keluarga Huang. Kalau kamu bisa merangkak di depanku sekarang dan menjilat sepatuku besi, mungkin aku akan senang dan meminta maaf kepada kepala keluarga Huang untukmu. Jenderal King Long, kepala keluarga Huang telah tiba. King Long tidak menyangka Anda datang sendiri, sungguh membuat terkejut. King Long benar-benar datang. Ini adalah salah satu 2 jenderal besar dari istana naga, tangan kanan mantan dewa perang istana naga. Jangan-jangan ini benar-benar karena telepon Lin Chen? Ye Qinghan, kamu dan aku sekarang bukan lagi orang yang setara mulai hari ini. Tidak mulai sekarang. Aku akan naik terus, sedangkan kamu akan seperti pengemis ini, tenggelam ke dasar. Benarkah? Ini adalah kontrak baru untuk grup Tianyun. Keluarga Huang memberikan diskon 30%. Dan menghadiah and secular review capping emas untuk merayakan pernikahan grup Tianyun. Ini sungguh luar biasa, terima kasih. ya ampun, tidak menyangka Tuan King Long sangat menghargai keponakan saya, Bibi Xiaojie Dianai. Adalah hubungan keluarga Long, bahkan Tuan King Long harus menghormati keluarga Long. Terima kasih atas kasih sayang kakek Huang.
Bukan ini SI gadis keluarga, Wang kenapa kamu juga di sini? Saya sudah bertunangan dengan Xiao Jie, bukankah Anda dan Tuan Qinglong datang untuk memberikan hadiah pernikahan kami? Kurang ajar. Ini memang hadiah pernikahan tapi bukan untuk kalian Nona Ye. Anak buah saya tidak tahu aturan telah menyinggung Anda. Semoga Anda bisa memaafkan ini. Sedikit hadiah kecil, semoga Anda bisa menerimanya. Kepala keluarga Huang, apakah Anda salah paham? Tuan Qinglong sendiri yang memerintahkan saya. Bagaimana mungkin saya salah Tuan Qinglong Anda? Anda meragukan saya. Tidak berani kamu kemari. King. Kamu si kecil yang tidak tahu diri. Berani membuat Nona Ye dipermalukan, sungguh pantas mati. Ayo bawa dia pergi, patahkan anggota badannya. Cabut matanya, usir dari utara tidak. Tuan Qinglong, ampun Tuan Qinglong. Terima kasih atas pertolongan Tuan Qinglong, tapi mengapa Anda menyelamatkan saya? Ada seorang tokoh besar yang menyuruh saya membantu Anda. Tokoh besar. Saya masih ada urusan, karena hadiah sudah disampaikan. Saya akan pergi dulu. Kepala keluarga Huang, apakah Anda harus memberikan penjelasan pada kami? Tuan Zhao. Apa yang harus saya jelaskan pada Anda dari begitu banyak? Keluarga kaya top yang tidak Anda pilih malah memberikan kontrak pesanan. Pada grup Tianyun yang kecil saya punya alasan untuk mencurigai. Anda dan grup Tianyun ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Persekongkolan Tuan Xiao, jangan sembarangan menuduh. Anda juga melihat tadi Tuan Qinglong sendiri yang memerintahkan saya menyerahkan kontrak pada Direktur Ye. Itu adalah kamu yang bekerja sama dengan grup Tianyun. Menipu Tuan Qinglong, jika memang begitu. Sekarang masih ada waktu untuk mengubah ucapan jika tidak. Setelah saya memberitahu Hu Ye, menyingkap persekongkolan kotor Anda dengan grup Tianyun. Nyawa Anda tidak akan aman, tidak heran Tuan Qinglong. Proyek kontrak akan diberikan kepada Ye Qinghan ternyata ditipu oleh Ye Qinghan dan keluarga Huang. Menurutku si Ye Qinghan pasti menggunakan kekenti kena untuk Mireo Tuan Qinglong. Tidak menyangka Ye Qinghan yang terlihat suci dan bersih ternyata adalah orang yang sangat menggemaskan. Kamu ngomong sembarangan. Ye Qinghan, kamu pikir semua orang di sini bodoh ya? Kamu hanya sebuah vas yang tidak berguna. Selain tubuh dan wajahmu, apalagi yang bisa menarik perhatian Tuan Qinglong? Diam semua Tuan Xiao. Saya Huang seumur hidup melakukan hal terang-terangan dan jujur. Tuduhanmu terhadap saya sama sekali tidak berdasar. Kalau tidak percaya kamu bisa pergi melaporkan saya kepada Tuan Hu. Saya bersih baik. Itu katamu besok adalah pesta ulang tahun Tuan Hu. Kita lihat saja, silakan Tuan Xiao. Ye Qinghan, saya kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu mau ikut saya sekarang saya bisa diam. Kalau tidak, besok saat pesta ulang tahun Tuan Hu, saya akan melaporkan ke Tuan Hu tentang hubungan gelapmu dengan keluarga Huang. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu memfitnah saya, tidak ada hubungan dengan keluarga Huang. Ada atau tidak kamu sendiri yang tahu. Masih ada waktu sampai besok pesta ulang tahun Tuan Hu. Kalau sudah memutuskan kamu bisa datang ke saya kapan saja. Baik, kamu memang lucu. Jangan sampai nanti merengek minta tolong. Ye memang hebat. Bahkan bisa merebut hadiah orang lain. Dan memutar balikan fakta. Apa saya Huang juga harus berlutut minta maaf ya Tuan Huang? Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu sebaiknya berpikir sekarang. Besok di pesta ulang tahun. Apa yang akan kamu katakan kepada Tuan Hu? Ini urusan saya Huang. Tidak perlu kamu Ye repot, ayo. Keluarkan mereka semua. Kalian lepaskan saya Ye Qinghan. Jangan kira kamu bisa tenang hanya karena dekat dengan Tuan Huang. Saya beritahu besok pesta ulang tahun adalah hari kematianmu. Hari kematian. Suami. Jangan bergerak, lepaskan aku. Ye Qinghan, kamu tunggu saja. Si manis, hal kecil saja, tidak bisa diselesaikan Long Shao. Aku tidak menyangka Ye Qinghan dia bisa meraih dukungan dari keluarga Huang. Masih berani bicara kemari. Aku beritahu kamu meskipun Ye Qinghan sudah mendapatkan kontrak proyek, tapi dengan kemampuannya sendiri. Tidak bisa menyelesaikan sendiri, jadi dia akan mencari grup keuangan di Jing. Pagi ini gadis kecil dari grup keuangan di Jing sudah datang ke Beidou untuk berbicara kerjasama dengannya, jadi apa yang harus dilakukan kamu tahukan. Mengerti? Orang-orang penting di Longdian benar-benar kamu yang mengundang. Ya, Kamu siapa sebenarnya? mantan penjaga naga. Kamu Kamu kenapa? tidak apa-apa, penyakit lama pinggang sedikit sakit. Aku bantu obati, ayo. Masuk ke dalam. Kamu bisa mengobati juga. Dulu saat bertugas di Longdian sering terluka. Jadi sedikit mengerti tentang pengobatan berbalik. Aku lihat-lihat.
Ini karena duduk terlalu lama menyebabkan otot pinggang lelah. Aku tusuk beberapa jarum akan sembuh. Sudah coba bangun. Benar-benar tidak sakit lagi. Ye Zong keluar. Apa yang terjadi? Ye Zong putri grup keuangan di Jingsu Ziwei mengalami kecelakaan. Bisa seperti ini. Putri Subaru tiba di bandara kota kita pagi ini. Menuju hotel untuk istirahat tapi di jalan. Ditabrak truk sekarang sedang dirawat. Sekarang keadaannya bagaimana? Keadaannya tidak terlalu baik rumah sakit. Sudah mengeluarkan pemberitahuan kritis. Dia hanya bisa sedikit akupuntur, bukan dokter. Kamu berharap dia bisa menyelamatkan Suzy Wei. Aku benar-benar gila. Sekarang cepat ke rumah sakit untuk melihat Suzy Wei. Kamu cepat hubungi Pak MA, katakan mau bayar mahal untuk dia keluar. Untuk mengobati Suzy Wei. Baik. Suzy Wei adalah putri angkat grup keuangan di Jing. Ini datang khusus untuk berdiskusi kerjasama dengan grup keuangan Tianyun. Jika Suzy Wei terjadi sesuatu, grup Tianyun akan menghadapi situasi yang tidak bisa diperbaiki. Bagaimana? Apa kata Pak MA? Pak MA tidak mau keluar sama sekali, Pak Ye. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya bisa sedikit pengobatan, mungkin saya bisa membantu. Lin Chen, jangan bercanda, ini bukan masalah kecil seperti sakit pinggang, maka kita hanya bisa mundur dan mencari alternatif. Memanggil dokter terkenal lainnya, hasilnya bagaimana? Hanya bisa berusaha dan menyerahkan pada takdir. Ya, Dokter Chen, tolong selamatkan Suzy Wei. Grup Tianyun bersedia membayar apapun. Tunang Paye, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Suzy Wei. Dengan kalian tidak mungkin menyelamatkan Suzy Wei. Jadi lebih baik menyerah saja. Ye Xiaojie, Suzy Wei kecelakaan. Apakah ini lagi ulahmu? Kakak baikku, kamu tidak bisa menuduh sembarangan. Ye Qinghan, lihat apa yang kamu lakukan Suzy Wei. Sebenarnya datang dengan deposit miliaran untuk bekerja sama dengan grup Tianyun, sekarang kecelakaan. Semuanya batal. Tidak hanya itu. Jika Suzy Wei benar-benar tidak bisa diselamatkan, grup Dijing pasti akan marah pada grup Tianyun. Saat itu grup Tianyun akan hancur dalam sekejap. Ini saya usulkan segera mencopot Ye Qinghan dari jabatan CEO grup Tianyun dan menyerahkannya pada grup Dijing. Untuk meredakan kemarahan grup Dijing, saya setuju. Apa yang kalian ributkan? Dia belum mati, Suzy Wei. Saya pasti akan menyelamatkannya. Dia menyelamatkan anak muda. Meskipun saya bukan ahli medis besar, tapi di lingkaran medis Beidou saya cukup terkenal. Kamu saya pa berani meragukan saya. Lucu. Saya dengan orang di belakang saya Pak MA. Pak MA, wah ini bukan MA Lau Xiansheng, ahli medis terkenal ya. Katanya dia sudah mengasingkan diri selama belasan tahun. Banyak orang ingin dia obati, tapi tidak bisa hari ini. Kenapa dia mengkau ke sini? Apakah untuk menyelamatkan Suzy Wei? Tidak mungkin. Beberapa waktu lalu keluarga Huang ingin dia keluar untuk mengobati. Ditolak, apalagi grup Tianyun. Kita apa kemampuan kita? Baiklah Pak MA, saya yang panggil untuk memeriksa Suzy Wei. Memang pantas anak kedua kamu benar-benar selamatkan nyawa kita, nyawa grup Tianyun. Putra kedua benar-benar menyelamatkan situasi yang hampir runtuh. Menyokong bangunan yang hampir roboh. Jauh lebih hebat daripada kakak manisnya. Kita seharusnya sudah meminta kakaknya mengundurkan diri dan membiarkan putra kedua menjadi presiden grup Tianyun. Dia yang bisa memimpin kita menuju pemimpin yang melesat MA. Bagaimana Anda bisa datang? Saya mengenal Anda dulu di konferensi medis. Saya sepertinya memberikan beberapa petunjuk kepada Anda ya. Jika bukan karena petunjuk MA tua itu, sampai sekarang saya masih menjadi dokter kecil yang tidak dikenal. Ye Zong, apakah kita masih masuk? Masuk. MA tua sepupu saya bilang dia juga bisa menyelamatkan. Maka biarkan dia mencoba. Baiklah. Ye Qinghan, jika hari ini kamu bisa menyelamatkan, maka posisi presiden grup Tianyun masih milikmu. Tetapi jika kamu tidak bisa menyelamatkan, maka mundurlah dengan baik dan berikan posisi itu kepada yang lebih layak. Dokter Chen, tolong. Ye Zong, maaf saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Zong baru saja menerima kabar Suzy Wei. Berita kecelakaan tersebar menyebabkan 10 menit yang lalu harga saham grup Tianyun jatuh drastis. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Wang Zong, tolong segera hubungi Liu Fei saham dan hubungan media, lakukan segala cara untuk mempertahankan harga saham kita. Baik, saya akan menanganinya sendiri. Ye Qinghan, saya lihat kali ini
Apalagi yang bisa kamu katakan? Jika kamu bisa menyelamatkan Suziwei, saya bersedia mengundurkan diri. Baik, itu kata-katamu. Maka MA tua, tolong Anda bertindak. Tidak heran MA tua, benar-benar Hua Tuo yang hidup kembali. Ye King Han, sekarang waktunya memenuhi janjimu. Baik, saya bersedia. Dokter bodoh si manis ini tidak hanya tidak menyembuhkannya, malah mempercepat proses kematiannya. Ye King Han, suami manis ini, tidak hanya otaknya tidak bagus. Kenapa juga buta, tidak bisa membaca EKG sudah biasa. Apakah tidak bisa melihat wajah Su Qianjin? Sudah membaik, nak. Kamu siapa berani meragukan saya? Kamu menggunakan jarum ajaib untuk mengobatinya tidak salah, tapi sayang kamu tidak cukup terampil beberapa titik. Akupuntur yang salah malah memperburuk kondisinya. Dia sekarang hanya mengalami kebangkitan sesaat saja. Bagaimana kamu tahu aku menggunakan Tai Xuan Shenzhen? Tai Xuan Shenzhen itu aku yang menciptakannya. Mengapa aku tidak tahu? Apa? Tai Xuan Shenzhen itu kamu yang menciptakannya. MA Lau, jangan tertipu oleh pengemis ini. Dia cuma mengandalkan sedikit ketampanannya. Dan dinikahi oleh kakakku jadi kepala kecil saja. Ternyata anak muda yang suka berbohong. Aku benar-benar tertipu olehmu tadi. Ye King Han, sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Baik, aku bersedia mengundurkan diri dari posisi CEO Tian Yun. Itu baru benar kamu. Seharusnya hidup bahagia dengan suami kecilmu ini. Hidup bahagia sebagai pasangan suami istri, mengerti? 30 detik lagi jantungnya akan berhenti. Ye King Han, suami kecilmu ini sepertinya tidak bisa menerima kenyataan kamu kehilangan posisi CEO. Mulai gila, memalukan sekali Ye King Han. Cepat bawa suami gila kamu pergi dari sini. Sudahlah Lin Chen, kita pergi dulu. Bajingan kecil. 2. Sudahlah Lin Chen, jangan berbuat onar. Ini. Bagaimana mungkin? Dokter ini. Minggir-minggir. Pasien kenapa jantungnya berhenti total ini, bagaimana? Pasien sudah tidak bisa diselamatkan, beritahu keluarganya ini. Tidak mungkin aku. Aku baru saja menggunakan Tai Xuan Shenzhen untuk menyelamatkannya. Kenapa dia mati lagi? Benar, Dokter MA Lau dikenal sebagai ahli pengobatan terhebat di Dacia, bagaimana mungkin bisa membunuh orang? Aku tidak peduli ahli pengobatan apapun, dia membunuh orang. Dia pembunuh, aku akan melaporkannya, Lin. Lin Zong, lihat ini aku. Aku ada operasi di rumah sakit nanti. Aku akan pergi dulu, Ye Zong. Terimalah dengan ikhlas ini. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tai Xuan Shenzhen-ku, bagaimana mungkin membunuh orang? Biarkan aku yang mencoba. Pasien sudah mati, kamu mau mencoba apa? Dia masih punya sedikit harapan kalau kamu menghalangi dia benar-benar mati. Minggir. Ini Tai Xuan Shenzhen. Ternyata hidup apa ini? Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? MA Lau, apa yang sebenarnya terjadi? Hidup, benar-benar hidup. Luka di seluruh tubuh sudah sembuh. Ini benar-benar keajaiban medis. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Tuan. Keahlianmu dalam pengobatan sangat luar biasa, saya tidak menyadari kebesaranmu. Saya tidak menyadari kebesaranmu, mohon Tuan, tidak memendam dendam. Terima saya sebagai murid. MA Lau, bisakah kamu tidak terburu-buru? Mungkin Su Ziwei mengalami Henny Jantung. Itu hanya sementara, sebenarnya, kamu yang menyembuhkannya kan? Kamu tidak tahu apa-apa keahlian Tuan dengan jarum ajaib. Benar-benar luar biasa keahlian medis saya. Dibandingkan dengan Tuan, tidak ada apa-apanya. Belajar tidak tuntas merugikan orang lain.
Juga berharap saya menerimamu sebagai murid. Saya pantas mati ini akan memotong kedua tangan saya. Dari sekarang berhenti berobat. Tidak perlu. Kamu ini orang tua meskipun belajar tidak tuntas. Tapi bisa mengakui kesalahan itu juga sangat berharga. Saya punya buku rahasia jarum ajaib. Bawa pulang pelajari dengan baik baru kemudian selamatkan orang. Jabatan Presiden Grup Tianyun ini. Tentu saja. Ye King Han Ye Zong adalah. Ye Zong punya Tuan Lin, seorang dokter ajaib yang membantu. Saya percaya grup Tianyun kita pasti akan berkembang pesat kamu. Baik. Kalian semua tunggu saja. Ye Zong, tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Terima kasih. Menantu kamu benar-benar hebat. Lin Chen, kamu benar-benar hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Lin, Nona Su sudah bangun, dia meminta bertemu denganmu. Nona Su, bagaimana perasaanmu? Merasa jauh lebih baik. Sepertinya bisa segera keluar dari rumah sakit. Saya dengar dari dokter saya mengalami henti jantung. Bahkan tidak bernapas, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Apakah kamu dewa? Dewa tidak hanya kebetulan bisa sedikit pengobatan. Kali ini benar-benar terima kasih, saya harus membalasmu dengan baik. Katakan apa yang kamu inginkan. Itu sudah seharusnya saya lakukan, tidak perlu. Tidak bisa kalau begitu. Saya akan menyerahkan diri. Non Su, tidak perlu sampai segitunya. Presiden Su, penyakitmu baru sembuh, kami akan pergi dulu. Mengenai kerjasama kita bicarakan lain kali. Tunggu dulu soal kerjasama. Saya bisa bicarakan sekarang. Dan grup kami di Jing juga bisa menambah investasi sebesar 10 miliar. Apa Presiden Su, kamu serius? Tentu saja serius. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya mau Lin Chen. Apa kamu mau Lin Chen? Jangan salah paham, saya hanya butuh Tuan Lin. Sebagai dokter pribadi saya, syaratnya terserah kamu. Non Su ini mungkin tidak bisa. Karena saya dan Lin Chen. Dia adalah bodyguard pribadi saya. Bodyguard, dia punya keahlian medis yang bagus. Kamu suruh dia jadi bodyguard, kamu benar-benar menyia-nyiakan bakat. Tuan Lin, Presiden Ye bayar kamu berapa? Saya akan bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Maaf Presiden Su, kemampuan medis saya terbatas. Lebih baik saya tetap di samping Presiden Ye. Sebagai bodyguard pribadinya. Baiklah, tapi selama saya di Beidou, Tuan Lin harus jadi dokter pribadi saya dan selalu menemani saya. Lagi pula kalian juga tahu kan, saya baru saja kecelakaan, kalau nanti ada kejadian lagi. Saya masih butuh Tuan Lin untuk menyelamatkan saya. Kalau begitu, Presiden Su, tentu saja bisa, saya akan siapkan kontraknya. Presiden Ye, jangan gegabah. baik. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Sayang. Hal yang saya minta tidak kamu selesaikan. Apa kamu bodoh, Long Shao? Saya juga tidak menyangka suami Ye King Han yang lucu itu punya keahlian medis yang luar biasa, bahkan Du Yanlong pun dia taklukkan. Suami yang Ye King Han temukan begitu saja. Sebenarnya siapa sih Long Shao? Aku sudah menyelidiki sebelumnya. Sebelum mereka menikah dia hanyalah seorang pengemis. Pengemis. Kamu imut ya? Keahlian medisnya bahkan lebih baik dari Ma Lau. Kamu bilang dia cuma pengemis. Coba pikir pakai otakmu. Mungkinkah ini benar-benar imut? Jenderal perang sebelumnya sudah menghilang selama 7 tahun. 3 hari lagi, Dragon Palace akan mengadakan pemilihan jenderal perang baru di utara. Keluarga Long pasti menang. Jadi jangan biarkan Ye King Han menemukan Dragon Palace lagi. Ngerti? Long Shao, aku punya satu cara lagi. Malam ini adalah pesta ulang tahun Komandan Hu dari cabang utara Dragon Palace. Dia selalu ingin menjalin hubungan dengan Komandan Hu mungkin. Malam ini,
kita bisa menggunakan tangan Komandan Hu untuk menyingkirkannya. Kalau gagal lagi, aku akan memutar kepalamu dan menjadikannya bola. Ingat ya. Ingat Long Shao, tenang saja. Kali ini aku pasti tidak akan gagal lagi, tenang saja. Aku masih kurang yakin dengan anak ini. Perlu tambahan jaminan. Hei Duyan Long. Ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu. Lin Chen Gege, aku lapar. Bisakah kamu mengupas apel untukku? Su Zong, meskipun aku setuju untuk menjadikan Lin Chen sebagai dokter pribadimu, tapi mengupas apel sepertinya bukan tugas seorang dokter. Kenapa tidak, aku baru sembuh. Tanganku lemas, tidak bisa pegang apel. Ye Zong, kamu tidak mungkin membiarkan aku mati kelaparan kan? Lin Chen Gege, boleh ya? Boleh. Lin Chen Gege, bisakah kamu menyuapiku? Lin Chen Gege, aku mau lagi. Kurang ajar. Ye Zong, jangan-jangan kamu cemburu. Tidak, mana mungkin aku cemburu, aku hanya merasa. Su Zong, kamu ini kan seorang wanita terhormat. Sekarang di depan umum diperlakukan seperti ini oleh pria asing yang baru saja dikenal. Apakah itu tidak merusak citra Anda? Ye Zong, kamu tahu nenek buyut saya mengapa bisa hidup lebih dari 100 tahun, kenapa ya? Karena dia tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Kamu Apa? ada apa? Ye Zong, malam ini hadiah pesta ulang tahun untuk Hu Ye hilang. Apa, ayo? Perlu bantuan saya. Tentu saja. Tentu saja tidak perlu, kamu baik-baik saja memberi makan. Sudah Ji, makan apel saja. Lin Chen Gege, aku mau lagi. Anak perempuan. Kamu baik-baik saja. Kamu ini tidak ada luka apa kamu? Kamu terluka dalam. Apa sih, ayah? Lin Chen Gege yang menyelamatkan saya. Lin Xiansheng. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar penyelamat bagi grup Dijing. Seharusnya. Ngomong-ngomong, Lin Xiansheng ini adalah kartu tamu paling berharga dari Sushi. Di dalamnya ada 10 miliar. Harap Anda menerimanya. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Lin Chen Gege, terima saja kamu menyelamatkan nyawa saya. Apakah nyawa saya tidak seharga 10 miliar? Ini baiklah. Berani bertanya, sekarang Anda bekerja di mana? Di grup Tianyun sebagai pengawal pribadi Ye Zong. Bagaimana bisa Lin Xiansheng yang begitu berbakat hanya menjadi pengawal pribadi? Bukankah itu terlalu menyia-nyiakan bakat? Bagaimana kalau datang ke grup Dijing kami? Bagaimana syarat Anda bisa menentukan? Terima kasih atas apresiasi Su Zong, tapi Ye Zong memperlakukan saya dengan baik.
Saya merasa baik-baik saja menjadi pengawal di samping Ye Zong. Begitu baiklah. Tapi Lin Xiansheng, jika suatu saat berubah pikiran harap Anda ingat, pintu gerbang grup di Jing selalu terbuka untuk Anda. Baiklah kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu pertemuan kalian ayah dan anak saya pamit dulu. Orangnya sudah jauh masih saja dilihat. Kenapa kamu datang ke Beidou? Ini kakek Hu kamu. Malam ini, dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Saya dan kakek Hu adalah teman dekat. Tentu saja saya harus datang di tengah perjalanan. Saya mendengar kamu mengalami kecelakaan segera. Saya langsung datang ke sini. Saya juga ingin pergi. Bukankah kamu tidak suka datang ke acara seperti ini? Sekarang saya ingin pergi, tidak bolehkah? Baiklah. Kamu ini. Siapkan satu akar ginseng liar berusia 10.000 tahun sebagai hadiah. Baik. Bagaimana sudah menemukan hadiah ulang tahunnya? Jangan-jangan ini lagi-lagi ulah Ye Xiaojie. Untungnya proyek kerjasama yang akan ditunjukkan kepada kakek Hu malam ini tidak ada masalah. Bagaimana keadaannya? Tuan muda hadiah ulang tahun yang kami siapkan untuk kakek Hu tidak bisa ditemukan. Tapi pesta ulang tahun kakek Hu malam ini sekarang ingin mengganti hadiah ulang tahun secara mendadak tidak mungkin. Jangan khawatir, ada saya di sini. Apa hadiah ulang tahunnya sudah ditemukan? Apa hadiah ulang tahunnya sudah ditemukan? Cepat bawa saya ke sana. Saya masih sedikit tidak yakin. Buka hadiahnya untuk dilihat. Siapa yang begitu jahat merusak? Ginseng liar berusia 100 tahun yang kami siapkan Sekarang masih bisa hati-hati. menemukan penggantinya. Ginseng liar berusia 100 tahun sangat berharga dalam waktu singkat. Kami hanya bisa menemukan satu ini. Kalau begitu cari satu yang kualitasnya sedikit lebih rendah sebagai pengganti. Ada yang mengikuti kita. Lagi-lagi orang dari Kowon Society, kenapa mereka tidak bisa hilang? Sekarang saya akan melaporkan ke polisi. Tidak perlu Kowon Society, kekuatannya besar. Melaporkan ke polisi juga tidak ada Sekuat gunanya. itu ya, saya ingin melihat. Sepertinya mereka sudah menemukan, kita kejar mereka. Tuan muda, kenapa kamu bawa mobil ke tempat sepi ini? Tidak ada orang kan lebih mudah untuk bertindak. Zishuan, Tuannya, lepaskan saya. Duyanlong, kalian mau apa sebenarnya? Ye Da Xiaojie, jangan panik. Aku dititipin orang cari kamu buat ngerjain sesuatu. Kamu mau apa sebenarnya? Serahkan proyek Longbian. Tidak mungkin. Lupakan saja niat kalian, ini bukan urusanmu. Bagaimana kalian berani di siang bolong? Maling terang-terangan. Aku maling terang-terangan, apa yang bisa kalian lakukan? Apakah Kowon Society benar-benar tidak punya hukum? Si cantik, Si manis, lepaskan. cepat serahkan proyeknya. Kalau tidak cewek ini, Kamu apa yang mereka tawarkan padamu? Aku juga bisa kasih. bisa. Kalau begitu serahkan Tianyun Group pada aku. Kalau kamu mau bersenang-senang denganku, posisi presiden grup, aku biarkan kamu lanjut.
Si manis. Aku juga nggak mau ngomong sama kamu lagi. Satu kalimat mau proyek. Atau orangnya. Zishuan. Cewek cantik begini sayang ya. Kamu Yezong nggak mau nolong. Bukan salahku juga. Lepasin dia kalau nggak aku bikin kamu cacat. Kamu siapa berani bikin aku cacat? Lin Chen jangan gegabah. Kowon Society kuat, aku bisa setuju dengan permintaan mereka. Kalian pergi sekarang, aku bisa pertimbangkan. Hanya bikin tangan yang pegang dia cacat. Teman-teman kalian dengar nggak dia bilang? Aku pergi sekarang hanya bikin satu tangan cacat. Kamu sekarang merangkak di bawah celanaku. Aku bisa maafkan. Bikin satu tanganmu cacat. Lin Chen, kamu memang punya kemampuan. Tapi Kowon Society banyak orang, kamu nggak mungkin menang. Jangan ikut campur. Mau pergi sudah terlambat, aku di sini. Bertahun-tahun belum pernah ada yang berani tantang aku. Anak muda hari ini. Aku potong lidahmu, lihat kamu masih keras kepala. Mau lari kemana? Sabar terbatas, cepat pergi. Anak muda lumayan juga, tapi di hadapanku kamu masih kalah jauh. Berhenti, permintaanmu aku setujui. King Han, percayalah itu tidak perlu. Lin Chen, meskipun kamu jago bertarung, tapi Duyan Long, dia adalah bos dari Kowon Society dan juga salah satu dari 5 petarung terkuat di utara. Bukan lawannya. Lin Chen, proyek Dragon Hall ini aku bisa memberikannya padanya. Asalkan malam ini kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan Huye. Kerugian kita masih bisa ditutupi. Proyek Dragon Hall aku berikan padamu, ayo kita pergi. Tunggu memukul anak buahku lalu ingin pergi? Enak saja hari ini. Proyek Dragon Hall aku mau. Nyawa anak ini aku juga mau. Sudah diberi muka malah tidak tahu diri, cepat pergi. Anak muda lumayan juga. Aku lihat kamu masih bisa bertahan. Kamu gila, cepat letakkan senjatanya. Letakkan, enak saja. Paling benci orang yang mengarahkan senjata padaku. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Ini aku lihat kamu masih bisa bertahan. Lanjutkan. Kamu ini manusia atau hantu? Masih ada pesan terakhir, katakanlah. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah bos Kowon Society, jika kamu membunuhku, anak buahku pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu pikir aku takut? Bos aku yang tidak tahu diri. Menghina Anda, tolong maafkan nyawaku. Tadi sudah diberi kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang sudah terlambat. Tidak, tunggu, aku bisa membuat semua anak buah Kowon Society bergabung dengan Anda di bawah Tianyun Financial Group. Bagaimana? Bisa. Beruntung juga, bangunlah. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Aku juga akan member The Who and kebenaran masalah ini. Di belakangnya adalah keluarga Long, Anda harus sangat berhati-hati. Aku tahu, cepat pergi. Baik, terima kasih, aku pergi. Lin Chen, kamu terlalu hebat. Sudah kubilang aku adalah mantan penjaga naga dari Dragon Hall. Anak buah kecil seperti ini tidak pernah kuhiraukan. Lin Chen, terima kasih telah membantuku kali ini. Di kartu ini ada 100 juta, ambil kartunya. Cepat pergi. Biar aku pergi, kenapa? Lin Chen, kamu kan mantan penjaga naga, seharusnya tahu. Keluarga Long mengelola seluruh istana naga Daxia. Kalau kali ini benar-benar keluarga Long yang diuntungkan, kita sama sekali tidak punya kemungkinan untuk melawan. Mengapa keluarga Long mengincarmu? Keluarga Long ada musuhku. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kamu, jadi aku tidak ingin menyeretmu, kamu pergi saja. Tenang saja, keluarga Long tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Chen. Yezong, pesta ulang tahun kakekku akan segera dimulai. Baik Lin Chen, kita harus pergi menghadiri pesta ulang tahun kakekku. Kamu cepat cari taksi dan pergi dari sini. Tidak bisa, aku kan pengawal pribadimu. Aku harus melindungimu. Lin Chen. Urusan yang kuberikan padamu sudah selesai belum? Long Shao, tenang saja, aku sudah berhasil menyuap pembantunya dan mengganti flash disk di tangannya sekarang. Ye King Han pasti mati.
King Long Daren. Kenapa datang 3 hari lagi? Istana Naga akan mengadakan pemilihan. Jenderal perang berikutnya di Beidou, tidak tahu Komandan Hu, akan mengusung siapa sebagai Jenderal perang Istana Naga berikutnya. 7 tahun lalu negara kita Daxia berperang dengan Jepang. Jenderal perang sebelumnya terkena jebakan sampai sekarang hilang tak diketahui. Ia kepala keluarga Long Sentian yang menyelamatkan situasi dan menopang bangunan yang hampir roboh. Dialah yang memimpin banyak prajurit Istana Naga mengusir Jepang menurutku. Jenderal perang yang baru pasti Long Sentian. Kalau begitu bagaimana jika Q berdehu? Jenderal perang sebelumnya masih hidup apa? Hadiah ulang tahun sudah ketemu tapi sudah rusak. Parah sekali, hanya bisa cari yang agak jelek. Sebagai pengganti tidak tahu kakek Huliha bakal puas atau tidak. Jangan khawatir, semuanya ada aku. Ini kan Yeking Han Yezong yang diam-diam bersekongkol dengan keluarga Wang untuk mendapatkan proyek tender Istana Naga. Ye Xiaojie, kamu asal tuduh hadiah ulang tahun yang kuberi. Apa kamu yang merusaknya? Saya yang fitnah? Sepertinya kamu yang fitnah ya. Sudah kuduga wanita memang selalu bermuka dua. Kamu. Huye belum datang, kamu masih punya kesempatan untuk menyesal kalau tidak. Begitu Huye datang, aku akan melaporkanmu ke Huye. Kamu bersekongkol diam-diam dengan keluarga Huang dan menggelapkan proyek Long Dian kamu. Pasti mati. Sudah kubilang aku tidak bersekongkol dengan siapapun. Omong kosong. Keluarga Huang punya banyak. Kilyarga Kaya Rea untuk dipeli TAPI malah memberikan kontrak ke perusahaanmu yang tidak berguna ini. Apa mereka gila? Ye King Han, kita semua bukan orang bodoh. Perbuatan kotor yang kamu lakukan diam-diam. Kita semua tahu King Han. Aku menyarankanmu untuk tidak terus bersikeras, tenang saja. Asalkan kamu mau menuruti, aku jamin tidak akan melaporkanmu ke Huye. King Han, tidakkah kamu merasa ribut? Dari tadi sampai sekarang ada 2 lalat terus berdengung di sini. Kamu bilang apa bodoh? Long Shao datang. Long Shao, Anda datang. Astaga, bukankah ini putra keluarga Long dari Jingdu? Katanya keluarga Long menguasai seluruh Long Dian di Daxia, bahkan Huye juga harus mematuhi perintah keluarga Long. Itu Long Sentian, anak si bodoh itu. Baru saja di luar pintu, aku sudah mendengar kalian ribut. Ribut apa Long Shao? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja akan mengusir 2 penipu bodoh ini keluar. Kamu bilang siapa penipu? Katanya kamu yang mengambil proyek Long Dian kami. Benar. Gadis kecil, proyek Long Dian kami bukan untuk perusahaan kecil seperti Tianyun Group. Aku kasih nasihat. Lebih baik mundur saja, kalau tidak nanti perutmu bisa pecah. Ini urusan Tianyun Group kami sendiri. Tidak perlu Long Shao repot-repot. Ye King Han, Long Shao ini baik hati mengingatkanmu. Kamu tidak tahu terima kasih ya? Berkali-kali menghina sepupumu benar-benar pantas mati. Baiklah, aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh seperti kamu, Ye King Han. Hari ini adalah pesta ulang tahun Huye. Kamu mengambil proyek Long Dian dari tangan Huye, pasti menyiapkan hadiah ulang tahun yang sangat mewah untuk Huye. Kenapa tidak ditunjukkan saja pada kami? Biar kami bisa melihat dan belajar. Aku. Enggak deh. Kamu ngapain? Longga. Kan aku bilang kok lama banget. Bicara gak jelas, ternyata kamu siapin buat Huye. Cuma ginseng liar 50 tahun. Aku awalnya siapin ginseng liar 100 tahun. Tapi kemudian hilang ini. Pas ketemu udah rusak, makanya aku. Jadi kamu gak usah jelasin lagi. Kamu berani banget, Huye kan pemimpin Long Dian. Pahlawan yang lawan ratusan ninja sendirian, dan kamu malah siapin ginseng liar 50 tahun buat ultahnya. Kamu bukan cuma menghina Huye, tapi juga menghina seluruh Long Dian. Huye bukan cuma pemimpin Long Dian, tapi juga pahlawan yang menjaga negara Ye King Han ini. Sama sekali gak nganggap Huye. Ye King Han ini pelit banget Huye. Udah kasih proyek miliaran Long Dian ke dia tapi dia cuma kasih ginseng liar 50 tahun, gak tahu malu.
Niat yang penting gak perlu pilih-pilih. Hadiah, kamu bilang ini hadiah. Kalian semua hari ini, aku mau kasih lihat. Apa itu hadiah yang beneran? Putra Long Dian kasih ke Huye. Ginseng liar 1000 tahun 1 batang. Long Shao memang hebat. Dengar-dengar ginseng liar 1000 tahun ini bisa nambah umur. 1 tahun harganya miliaran, emang Long Shao bisa dapetin barang bagus kayak gini. Ye King Han lihat nih, ini baru namanya ngasih hadiah. Yang kamu kasih bahkan gak ada apa-apanya. Aku. Sudah sini. Bawa orang-orang yang menghina Huye dan Long Dian ini. Lemparkan mereka keluar. Siapa yang berani? Anak-anak kecil gak berguna pergi. Ginseng liar 1000 tahun aja bisa bikin kalian sombong. Ada yang dengar apa yang dikatakan si pengemis ini? Masih bilang ginseng liar 1000 tahun gak ada apa-apanya, dasar. Kamu pikir ini bunga liar yang bisa dipetik sembarangan? Ginseng liar 1000 tahun ini, bahkan sehelai akarnya aja, kamu dijual pun gak bakal bisa beli. Pikiran sempit. Ginseng liar 1000 tahunku ini, memang gak ada apa-apanya. TAPI lebih baik daripada ginseng yang bersih 5 kilo, ribuan kali lebih baik. Siapa bilang aku memberi itu? Lin Xiansheng memberikan kepada Huye 1 akar ginseng liar berusia 10.000 tahun. Ginseng liar 10.000 tahunmu ini memiliki khasiat memperpanjang umur 10 tahun. Jadi aku bilang ginseng liar 1000 tahunmu ini adalah barang biasa, ada masalah apa? Bagaimana mungkin aku di dunia ini, sama sekali belum pernah mendengar. Ginseng liar 10.000 tahun, Lin Chen ah. Tolong lain kali kalau mau membual buatlah draft dulu. Benar-benar memberimu muka ya. Di tangan Dewa Perang Long Dian sebelumnya. Sepertinya ada 1 akar ginseng liar 10.000 tahun, tapi apapun itu. Dewa Perang sebelumnya, sudah lama meninggal, hanya dengan anak ini. Bagaimana mungkin mendapatkan harta karun seperti itu dari tangan Dewa Perang? Pasti aku terlalu banyak berpikir, anak muda. Jangan terlalu besar mulut, aku, sebagai putra tertua keluarga Long. Juga belum pernah melihat ginseng liar, berusia puluhan ribu tahun. Kamu siapa sih? Masih bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Benar-benar anaknya Long Zentian, sama persis seperti ayahmu lancang. Ayahku adalah Dewa Perang baru, dari Long Dian Dacia. Bahkan Li Shanhu bertemu ayahku harus sangat hormat. Kamu siapa sih masih berani menyebut nama ayahku langsung? Kenapa aku tidak pernah mendengar Long Zentian kapan menjadi Dewa Perang baru dari Long Dian? Seperti kalian ini, golongan rendah. Bagaimana mungkin tahu urusan kelas atas kami? Semuanya sejujurnya 3 hari lagi. Long Dian akan mengadakan pemilihan Dewa Perang baru di Beidou. Upacara pemilihan, jika tidak ada halangan. Ayahku akan terpilih pada saat itu. Harap semuanya datang untuk memberi dukungan. Selamat Long Shao. Lin Chen, aku, sebagai anak Dewa Perang Long Dian. Di seluruh Dacia, tidak ada banyak orang. Yang lebih terhormat dari aku sekarang, aku bilang. Ginseng liarmu ini palsu bagaimana? Ada keberatan aku bisa membuktikan ginseng liar 10.000 tahun ini. Benar. Ya ampun, bukankah ini Komandan Long Dian Nandu, pemimpin grup Dijing, Su Changkong dan putrinya. Kak Lin Chen, kita bertemu lagi. Kenapa kamu datang? Ayahku dan kakekku adalah teman baik, tentu aku harus. I cut that and untuk, memorize Lin that. Xiansheng. Aku bisa membuktikan akar ginseng liar ini asli. Komandan Su, apa maksudmu dengan perkataanmu ini, Komandan Su? Kamu tidak bisa, karena dia pernah menyelamatkan putrimu. Membantunya berbicara, dengan mata tertutup lancang. Kamu siapa berani menuduhku? Alasan mengapa ginseng liar berusia 10.000 tahun ini asli, adalah karena aku pernah mengunjungi kediaman komandan perang sebelumnya, dan beruntung menemukan ginseng liar berusia 10.000 tahun. Ginseng liar itu terukir kata Wei Kuo, dan ginseng liar ini juga terukir kata Wei Kuo. Bagaimana mungkin, benarkah ada? Ginseng liar berusia 10.000 tahun tidak mungkin. Jika ginseng berusia 10.000 tahun itu ada di tangan komandan perang sebelumnya, bagaimana bisa tiba-tiba jatuh ke tangan anak ini? Benar. Aku juga sangat penasaran dengan hal ini. Tidak tahu apakah Tuan Lin bisa menjelaskan kepada kita? Lin Chen, dia adalah mantan penjaga naga. Si imut ini, bagaimana bisa menjadi mantan penjaga naga? Bagaimana mungkin seorang mantan penjaga naga yang terhormat? Ngapain tidak melakukan hal lain, malah menjadi pengemis? Kalau dipikir-pikir tidak mungkin. Jika anak ini benar-benar mantan tentara naga, mengapa saat aku menyuruh orang menyelidiki identitasnya tidak ketemu? Anak ini, kamu berani sekali. Selain mencuri harta berharga naga, berani juga mengaku sebagai penjaga naga, sungguh tak termaafkan. Hei, ada pencuri di sini. Berani mencuri harta berharga naga, cepat kirim orang untuk menangkapnya. Anak ini, aku sudah melaporkan ke wakil Komandan Sao untuk mengirim orang menangkapmu. Pencuri penipu ini
Long Shao bijaksana Ye King Han, putra komandan perang naga yang terhormat sudah bilang. Anak ini hanya penipu. Jangan lagi membelanya. Aku percaya Lin Chen dia tidak akan membohongiku. King Han apa sih yang dia berikan padamu? Sampai kamu begitu percaya padanya, dengarkan nasihatku, jangan lagi tersesat. Menyerahlah padaku. Berani menyentuh wanitaku, kamu ingin mati. Kamu. Siapa? Mencuri harta berharga nagaku Lin Chen. Katanya jago bertarung, sekarang coba bertarung. Wakil Komandan Shao, inilah pencuri yang mencuri harta berharga naga. Cepat tangkap dia, masukkan ke penjara bawah tanah, siap. Long Shao. Sebagai wakil jenderal kuil naga tidak bisa membedakan benar dan salah. Berani menangkap orang seenaknya, siapa yang memberi kau hak? Hei, aku bekerja untuk kuil naga. Tidak perlu menjelaskan pada orang kecil sepertimu. Tahun-tahun aku tidak ada kuil naga, ternyata menjadi busuk seperti ini. Long Sentian si tua itu bekerja dengan baik ya. Berkelahi berani menyebut nama besar Long, benar-benar mencari mati. Serang. Gerakan anak ini kok mirip sekali. Seni bela diri eksklusif kuil naga Long Hukuan. Hei, bagaimana kau bisa Long Hukuan? Seni bela diri ini aku yang menciptakan. Kenapa aku tidak bisa? Kurang ajar, Long Hukuan ini adalah ciptaan dewa perang sebelumnya. Kau ini siapa berani mengaku aku? Wakil Jenderal Shao, tadi lupa bilang anak ini berani mengaku sebagai mantan penjaga naga. Oh begitu, jadi kau bisa Long Hukuan. Tidak aneh lagi. Hei. Kau berani mencuri harta kuil naga dan mengaku sebagai ciptaan dewa perang. Seni bela diri legendaris benar-benar mencari mati hari ini. Aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu, mencongkel matamu, memotong lidahmu, dan memenjarakanmu di penjara neraka selamanya, tidak bisa reinkarnasi. Siapa yang berani? Ye King Han, Hu Ye sudah datang, kau selesai. King Han, aku sudah kasih kau kesempatan, kau tidak menghargai. Sekarang Hu Ye sudah datang, meskipun kau berlutut memohon padaku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Hu Ye. Ziwei, kenapa kau juga datang hari ini? Aku datang bersama ayah untuk memberi selamat ulang tahun padamu. Tapi orang-orang ini terus menuduh. Kakak Lin Chen kami, kau harus membela keadilan. Kau harus membela kakak Lin Chen kami. Tenang saja. Apa yang terjadi, Tuan? Anak ini mencuri harta kuil naga. Menghina nama kuil naga, aku sedang bersiap menangkapnya. Katanya dia mencuri harta kuil naga. Ada buktinya ini? Kalau tidak ada bukti, bagaimana kau bisa menangkap orang senaknya aku? Komandan Hu, dewa perang sebelumnya, meninggalkan sebatang ginseng liar berumur 10.000 tahun, tapi tiba-tiba saja jatuh ke tangan anak ini. Apa? Tidak cukup membuktikan dia mencuri harta karun Long Dian. Long Shao, bagaimana kau bisa membuktikan ginseng kanung liar yang ada di tangan God of War? Kalau begitu tanya Komandan Su ini. Ginseng liar berusia 10.000 tahun ini di tangan Lin Chen, yang ada di tangan dewa perang. Hanya saja Lin Chen memiliki integritas, tidak seperti orang yang melakukan. Jadi saya selalu tidak bisa dijelaskan. Anda tidak perlu menebak lagi. Ginseng liar berusia ribuan tahun ini, itu benar-benar generasi sebelumnya. Berikan pada Lin. Dari Lin Chen. Apa yang kau katakan? Itu bagus yang diberikan dewa perang terakhir ke Lin Chen. Lin Chen pernah menjadi dewa naga. Salah satu penjaga. Melakukan pekerjaan besar dalam pelaksanaan tugas. Dewa perang. 10.000 tahun ginseng liar ini. Berikan dia. Ternyata anak ini. Tidak heran jika itu adalah orang kepercayaan dari dewa perang sebelumnya. Kekuatan tempur yang kuat dan keterampilan medis yang cerdas. Tapi kau tidak punya bukti. Tangkap orang tanpa pandang bulu. Aku akan mengumumkan. Anda telah dihapus dari jabatan Long Dian. Seseorang akan mengawasinya. Jangan pergi ke penjara bawah tanah. Ya, aku tidak punya waktu. Lakukan apa yang kau perintahkan. Mr. Lin, semuanya hanya kesalahpahaman. Saya pikir sangat disayangkan bahwa Anda pensiun dini. Jika tidak kembali ke Long Dian sebagai wakil jenderal saya. Long, kurang apa maksudmu? Tidak ada tempat untuk berbicara.
Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Bahkan ayahmu tidak berani bicara padaku. Apa yang kau lakukan? Karena kau tidak tahu. Aku bahkan memberimu hari ini. Aku Lee seseorang. Terima kasih atas ulang tahun ke-50. Perjamuan dengan ramah. Saya terutama ingin mengucapkan terima kasih. Itu adalah grup keuangan Tianyun yang memberikan kepada saya ginseng liar berusia 10.000 tahun. Lee sangat berterima kasih. Huye, saya ingin melaporkan. Laporkan apa pada hari tender? Keluarga Huang yang bertanggung jawab. Tidak memilih keluarga kaya teratas, malah memberikan kontrak kepada grup keuangan kecil seperti Tianyun. Saya punya alasan untuk curiga. Ye Qinghan dan keluarga Huang bekerja sama diam-diam menyalahgunakan proyek Longdian. Mohon Huye menyelidiki. Zhao Fang, kamu menuduh tanpa bukti. Saya tidak menuduh tanpa bukti. Saya punya saksi di sini. Huye, saya adalah sepupu Ye Qinghan. Sehari sebelum tender saya melihat kakak saya dan kepala keluarga Huang masuk ke kamar hotel yang sama. Ye Xiaoji, jangan ngawur, saya sama sekali tidak. Tidak heran grup keuangan Tianyun mendapatkan proyek Longdian ternyata menggunakan cara yang tidak terpuji seperti ini. Ye Qinghan adalah wanita tercantik di Beidou. Dia menawarkan tubuhnya sendiri. Kepala keluarga Huang sebagai pria tidak bisa menahan diri. Sangat wajar Huye adalah orang yang jujur. Tidak akan mentolerir hal seperti ini jika dia tahu Ye Qinghan menggunakan cara yang tidak terpuji. Untuk mendapatkan proyek Longdian pasti akan marah besar. Grup keuangan Tianyun akan sengsara. Diam. Huye, percayalah, saya benar-benar tidak. Masih menjelaskan apa-apa kamu ingin bilang? Kamu dan kepala keluarga Huang di kamar hotel malam itu tidak terjadi apa-apa. Hanya bermain kartu ya. Ye Xiaoji, kamu berbicara bohong. Sangat keji dan tidak tahu malu. Kakak jangan membela diri lagi, oke? Diam. Ye Qinghan, lihat tidak? Huye sekarang sudah sangat marah. Cepat diam. Huye, saya menyuruhmu diam. Huye, apakah Anda salah memukul? Memang kamu yang saya pukul. Proyek tender ini adalah saya yang menyuruh kepala keluarga Huang memberikannya kepada grup keuangan Tianyun. Masih ingin mengarang cerita tentang saya dan Nona Ye bermalam di hotel berani? Huye, mengapa Anda memberikan proyek tender diserahkan ke grup Tianyun yang kecil? Ke siapa aku serahkan proyek ini? Urusanmu apa? Apa aku perlu tanya kamu? Tidak berani. Proyek dari tender kemarin adalah keputusanku sendiri untuk diserahkan ke grup Tianyun. Kalau aku dengar lagi kalian mengatur-atur, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Grup Tianyun menang proyek tender. Ternyata perintah Li Shanhu. Kenapa ya? Mungkin karena Lin Chen, mungkin juga. Lin Chen adalah tangan kanan jenderal sebelumnya, dan Li Shanhu juga dikirim oleh jenderal sebelumnya. Mereka berdua bersatu wajar saja. Tapi untungnya aku sudah siap. Kalau proyek tender ini sudah dimenangkan grup Tianyun, mungkin rencana sudah siap. Kenapa tidak tunjukkan ke semua orang? Supaya menghilangkan kekhawatiran mereka. Baik. Tidak, ini bukan flash diskku. Tidak menyangka. CEO grup Tianyun. Ternyata mata-mata dari Jepang. Tidak, ini bukan flash diskku. Flash diskku pasti sudah diganti. Ye Qinghan, jangan cari alasan lagi. Sekarang sudah jelas apa yang tidak berani diakui Huye. Orang ini adalah mata-mata dari Jepang kamu. Sekarang cepat tangkap dia, interogasi dengan ketat. Ayo tangkap dia. Tunggu, ada yang tidak beres. Grup Tianyun pasti difitnah. Lin Chen. Fakta sudah jelas. Masih mau bela istrimu kenapa? Apa kamu juga mau berkhianat? Komandan Hu, kamu sudah lihat. Lin Chen dan Ye Qinghan punya hubungan dekat. Aku curiga mereka berdua berkhianat. Jadi sekarang tangkap mereka berdua. Interogasi dengan ketat. Tidak mungkin. Lin Chen tidak mungkin mata-mata. Kenapa dia tidak mungkin marah-marah? Karena Lin Chen adalah mantan prajurit naga. Meski mantan prajurit naga, masih mungkin berkhianat. Berkhianat. Apakah kamu berbicara tentang keluarga Long kalian sendiri? Lin Chen, apa yang kamu bicarakan? Beri aku 3 menit, aku akan menyelidiki kebenarannya. Untuk membersihkan nama grup Tianyun. Jika setelah 3 menit kamu tidak bisa menyelidikinya dengan jelas, apa yang harus dilakukan? Jika setelah 3 menit aku tidak bisa menemukannya, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Baik.
Karena Tuan Lin begitu percaya diri, aku akan memberimu waktu 3 menit. Lin Chen, jangan risiko ini terlalu besar. Aku bersedia menerima pemeriksaan mereka untuk membuktikan kesucianku. Tenang saja, serahkan padaku. Ngomong. Di mana kamu terakhir kali melihat USB, MU itu? Sepertinya di ruang tamu rumahku. Benar, ada kamera pengawas di ruang tamuku. Kita bisa melalui rekaman kamera pengawas itu untuk mencari tahu siapa yang menukar USB-ku. Rekaman kamera di ruang tamu kalian sudah lama aku hapus oleh orang-orangku. Bahkan peretas nomor 1 di negara Asia juga tidak bisa melacaknya. Kalian berdua, bersiaplah untuk mati. Rekaman kamera ini telah dihapus oleh seseorang. Bagaimana bisa begini? Kamu masih punya 2,5 menit. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan sistem Tianwang dari Istana Naga. Bantu aku memeriksa rekaman video dengan sistem Tianwang. Baik. Bagaimana? Tenang saja, aku sudah meminta orang untuk memeriksanya lagi. Jangan berpura-pura misterius, dengarkan aku. 3 detik lagi tunggu, dan akhiri hidupmu sendiri. Kenapa panik? Bukankah masih ada 3 detik lagi? 3. Bukankah ini sudah datang? Ini ternyata pengasuh rumahku. Hei, bawa wanita ini. Tangkap dia untukku. Berani sekali. Berani menukar USB. Menjebak orang lain, apa maksudmu? Yang mulia, aku difitnah. Semua ini adalah perintah Ye. Pengasuh macam apa kamu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku akan membunuhmu. Kamu bilang dia menyuruhmu melakukannya. Apakah kamu punya bukti? Ada. Sebelumnya aku sudah merekam suaranya. Ini 1 juta, ambil USB di tangan Ye Qinghan. Ganti dengan milikku setelah selesai ambil bayaran. Ye Xiaojie, aku sudah menduga ini ulahmu. Long Shao, tolong selamatkan aku. Kamu yang menyuruhku melakukannya, kamu tidak bisa meninggalkanku. Long Shao. Menyingkir si imut ini. Tidak hanya memfitnah Presiden Ye, tapi juga berani menodaku. Sesi rank power kedua, orang ini ikut mereka. Masukkan ke penjara bawah tanah lalu kupas kulit mereka. Cabut uratnya. Hari ini banyak kejadian. Saya sudah lelah, butuh istirahat. Silakan semuanya. Pemilihan besar di Istana Naga segera datang, tidak boleh ada gangguan. Sepertinya harus membuat rencana lain untuk menghabisi kedua orang ini. Secepat mungkin, Tuan Lin. Anda tunggu sebentar, Lao Su, kamu juga tinggal. Bawahan Li Shanhu menghadap Tuan. Sepertinya kamu sudah tahu identitasku. Ya, Panglima King Long. Telah menjelaskan semuanya padaku, hanya saja dia bilang, tidak boleh membuka identitas Anda, jadi tadi tidak memberi salam. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Lao Li, kamu ini ngapain? Lao Su, kamu datang ke Istana Naga agak terlambat. Kamu tidak tahu orang yang berdiri di depanmu ini adalah Dewa Perang Istana Naga yang sudah lama menghilang. Apa Tuan Lin adalah Dewa Perang Istana Naga yang sudah lama menghilang? Benar. Bawahan Su Changkong memberi hormat. Dewa Perang. 2 komandan, bangunlah. Tidak perlu banyak basa-basi. Tuan Lin Longzhentian 3 hari lagi akan mengadakan pemilihan Dewa Perang baru di Hotel Yunbao Beidou. Memanfaatkan kesempatan ini untuk memetai darinya sendiri, perlu saya beritahu. Semua komandan Istana Naga, penjaga dan panglima, umumkan kembalinya Anda. Karena Longzhentian si imut itu akan memahkotai dirinya sendiri di tempat itu, maka pesta Dewa Perang untuk mengumumkan kembaliku juga akan diadakan di tempat itu. Aku sangat menantikan. Longzhentian si imut itu ketika melihatku lagi ekspresinya. Ya, Dewa Perang. Lin Chen, untuk merayakan keberhasilan grup Tianyun mendapatkan proyek Istana Naga, saya sudah memesan ruang makan di restoran. Kalau kamu sudah selesai bicara dengan Tuan Hu, datanglah ke sini. Si gadis ini. Saya bawa teman lama untuk kalian. Lihat siapa ini. Bukan Lin Chen dari kelas kita. Sudah lama tidak bertemu. Duduklah, tunggu. Sudah boleh duduk, Suzong. Apa maksudmu, Wang Hao? Siapa di kelas 5 SMA yang tidak tahu aku dan Lin Chen punya masalah?
Dulu kalau bukan karena dia merebut cinta sekarang. Aku sudah bersama Yang Sue, kamu malah. Tidak bilang-bilang langsung bawa dia masuk. Aku mau tanya. Apa maksudmu, Suzong? Lin Chen dan Yang Sue sudah lama putus, itu sudah masa lalu. Bagaimana kalau kamu maafkan dia? Kali ini biarkan dia, jangan ribut lagi. Kasih aku muka, kamu siapa? Aku kepala cabang utara dari grup Dijing. Berani minta aku kasih muka Suzong aku? Sudahlah Wang Hao, kita ketemu lain kali. Tunggu, sudah boleh pergi. Mau apa lagi? Lihat pakaianmu yang murahan. Pasti hidupmu tidak bagus. Apa urusanmu? Lin, si juara, jangan buru-buru, grup Dijing kita masih butuh. Satu posisi satpam mau aku aturkan. Tidak usah repot, aku hidup cukup baik. Lin, si juara, jangan malu-malu. Satpam grup Dijing gajinya lumayan. Lihat, tiap bulan makan dan tinggal gratis. Kita tidak perlu bicara, tiap bulan bisa dapat 3.000 yuan. Tidak menyangka juara satu sekolah dulu. Sekarang hidupnya begitu buruk. Ini normal di sekolah, yang penting gelar. Di masyarakat yang penting kemampuan. Orang yang cuma punya gelar tanpa kemampuan, pasti tidak bisa apa-apa. Suzong, kita hebat, masih muda sudah jadi bos dengan kekayaan puluhan juta. Suzong, kalau ada hal baik, jangan lupa kami teman lama. Kami tidak seperti Lin Chen si manis. Tidak tahu terima kasih, tidak masalah. Kalian kalau ada masalah sebut namaku. Pasti beres. Kalau Lin si juara kita, dia terlalu angkuh, lebih baik jadi pengangguran daripada terima bantuanku. Ya sudah. Semuanya ada kabar gembira besar nih. Teman SMA kita Yang Sue yang sekarang jadi bintang besar, sebentar lagi bakal datang ke reuni kita. Yang Sue mau datang? Benar. Baru aja bilang langsung ke aku di WeChat, serius. Masak sih? Yang Sue biasanya kan nggak pernah ikut acara kayak gini. Kok tiba-tiba mau datang? Kayaknya karena Lin Chen deh, soalnya aku bilang Lin Chen juga ikut kali ini, jadi Yang Sue mau datang. Lau Wang Lo kebanyakan mikir. Semuanya jujur aja, akhir-akhir ini aku lagi ngejar Yang Sue. Dan aku juga udah ngomongin soal reuni ini. Ya udah gitu aja. Yang Sue kan bintang besar, mana mungkin mau sama orang biasa kayak kita. Ternyata karena Suzong ya? Lin Chen, dengan keadaan lo sekarang mana mungkin cocok sama status Yang Sue lo, jangan ngarep deh buat balikan lagi. Udah cukup ya, tadi aku masih ingat persahabatan kita selama ini, jadi aku nggak ngomong apa-apa. Lo malah makin keterlaluan. Nggak terima ya? Lo percaya nggak cuma satu kata dari aku? Lo bakal susah hidup di Beidou. Sudahlah, kita kan teman lama. Nggak usah ribut Lin Chen, cepat minta maaf sama Suzong. Iya Lin Chen. Suzong kan dari grup Dijing, yang masuk 500 besar dunia, bukan orang kecil kayak lo yang bisa lawan. Bahkan Su Changkong, pemimpin grup Dijing, harus hormat sama aku, apalagi dia cuma kepala cabang. Ngapain aku harus minta maaf sama dia? Nggak lucu. Lo ini ngomong aja nggak mikir. Suzong ketemu lo juga harus hormat. Nggak usah bilang lo adalah dewa perang dari Dacia Longbian. Jujur aja emang benar. Udah deh Lin Chen lo. Nggak usah cari alasan, aku tahu. Lo sekarang ngerasa nggak nyaman, nggak bisa terima perbedaan besar antara kita. Tapi ini kenyataan, aku inget. Persahabatan kita selama 3 tahun, lo sekarang berlutut jilat sepatu aku terus sujud 3 kali. Aku bakal maafin lo Suzong. Kita kan teman lama, perlu segitunya nggak sih? Kalau kamu nggak bisa gantian, kamu aja yang jilat. Apa sih jilat dong Lin Chen? Kesabaran itu ada batasnya. Kamu tahu nggak kamu sedang bicara sama siapa? Tahu dong, cuma orang berpendidikan tinggi yang cuma bisa baca buku si imut-imut aja. Aku kasih kamu 3 detik, kalau kamu nggak minta maaf sama aku, seluruh Dacia nggak ada tempat buat kamu lagi. Berani banget ya kamu. Maaf ya, aku datang telat. Nanti setelah ini aku yang urus kamu. Swear, akhirnya kamu datang juga. Kita udah nungguin kamu lama banget. Jangan panggil aku Swear, kita nggak dekat-dekat amat. Lin Chen, lama nggak ketemu. Kamu sekarang baik-baik aja. Dengar-dengar kamu jadi bintang besar, selamat ya. Jangan cuma berdiri, ayo kita duduk dulu. Swear, ini tempat yang aku siapin buat kamu. Ayo. Dulu kenapa kamu pergi? Maaf Swear, hal ini nggak bisa aku ceritain ke kamu.
Lin Chen, kamu penipu. Kamu tahu nggak aku udah nungguin kamu selama 7 tahun. Bukannya udah aku bilang jangan nungguin aku. Udah tahu aku sayang banget sama kamu, mana mungkin aku nggak nungguin kamu. Maaf swear. Aku udah nungguin kamu selama 7 tahun. Kamu cuma bilang maaf terus mau selesai gitu aja. Kamu mau kompensasi apa aku bisa kasih? Aku nggak mau apa-apa, aku cuma mau kamu. Jangan pergi lagi dari sampingku, oke? Yang Sue, kamu kayaknya belum tahu ya. Lin Chen sekarang cuma orang kecil aja. Nggak ada yang bikin kamu suka sama dia, iya dong. Devi yang CEO Su sekarang. Itu grup di Jing Lin Chen cuma. Orang kecil biasa mana pantas buat kamu. Lin Chen, kamu sekarang nggak baik-baik aja. Sebenarnya masih oke. Diam Xiao Sue. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan, dia sekarang cuma orang kecil banget, nggak layak buat kamu suka. Kalau gitu aku yang nafkahin kamu. Swear permintaan itu nggak bisa aku penuhi. Soalnya aku udah nikah. Kamu nikah sama siapa? CEO eksekutif grup Tianyun Ye King Han. Apa? Lin Chen dan CEO Ye dari grup Tianyun menikah? Lau Wang. Kamu adalah manajer umum grup Tianyun, apakah ini benar? Tidak terlalu jelas, tapi aku memang pernah mendengarnya. CEO Ye, kami sepertinya menikahi suami gelandangan, apakah itu Lin Chen? Aku tahu Lin Chen. Kamu bukan hanya anak kecil yang lucu sepenuhnya, kamu juga pria yang hidup dari wanita gigolo. Yang Sue, anak kecil yang lucu seperti ini, dia tidak layak untuk kamu sukai. Diam, Lin Chen. Mengapa sebenarnya? Swear jangan menunggu aku lagi. Tidak mungkin. Aku sudah menunggumu selama 7 tahun. Sekarang kamu ingin aku menyerah? Tidak mungkin. Kamu menikahi wanita itu apakah karena uang? Tidak masalah, aku juga punya uang, kamu cerai dengannya. Aku akan menafkahimu. Swear ini bukan masalah uang. Kalau begitu aku tanya kamu, apakah kamu pernah mencintaiku? Pernah. Ada kalimat ini sudah cukup, untuk yang lain aku tidak peduli. Pokoknya setelah aku kembali kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku pasti akan merebutmu kembali dari wanita itu. Yang Sue, aku tidak mengerti. Aku punya uang, punya status. Mana yang tidak lebih baik dari anak kecil yang lucu ini? Susong, kalau kamu berani menghina Lin Chen lagi, jangan salahkan aku. Yang Sue, kamu masih berpura-pura di sini. Tidak tahu diuntung ya, jangan lupa drama barumu. Dibiayai oleh grup di Jing kami. Siapa yang peduli dengan investasimu? Baik, ini yang kamu katakan. Jangan menyesal. Halo, ini aku. Batalkan investasi untuk drama Yang Sue itu. Yang Sue, kamu datang ke sini sekarang. Melayaniku dengan baik buat aku nyaman. Mungkin aku bisa mengubah pikiran. Mimpi kamu. Yang Sue, lihat apa yang kamu lakukan. Produser bilang kamu membuat marah pejabat tinggi grup Su, mereka sudah siap menarik investasi. Cepat kamu minta maaf padanya, mohon pengampunannya. Padahal dia yang memulai duluan. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Karena mereka kelompok Su adalah pemilik emas terbesar kami. Aku tidak peduli bagaimana kau. Tempat tidur tinggi itu. Kita juga harus membiarkan grup Su melanjutkan investasi. Atau Anda akan menunggu untuk disembunyikan oleh perusahaan. Saya? Yang Sue, aku seperti. Aku mendengar agen Anda mengatakan. Pergi ke tempat tidur. Susong, kau sudah mati. Saya lebih suka disembunyikan oleh perusahaan. Dan tidak akan pernah tunduk padamu. Dewi, yang kenapa kau? Remaja Su kurang emas. Dan kau adalah bintang besar. Kalian berdua bersama. Kombinasi mutiara. Mengapa repot-repot dengan yang lucu? Jangan lupa di sini. Tidak, Dewi, yang kau bilang. Kau tidak bisa menjadi bintang besar. Apakah itu sia-sia jika Anda membayar sebelumnya? Sekelompok pencuri ayam dan anjing melihat kalian. Aku merasa sakit, Lin Chen. Ayo pergi. Apakah Anda berhenti dan membiarkan Anda pergi? Susong, apa yang ingin kau lakukan? Yang Sue, aku bilang kau harus tidur malam ini. Kalau tidak, saya akan menghubungi semua perusahaan di industri hiburan untuk memblokir Anda secara kolektif, membuat Anda tidak memiliki tempat di industri hiburan. Aku tidak akan pernah bisa tidur denganmu. Cepat pergi. Apa yang lucu dan berapa banyak? Sutradara produser tidur dan berpikir aku tidak tahu. Kau tidak ingin. Oke, kau masih imut. Aku harus kuat hari ini.
Lin Chen, selamatkan aku. Tidak apa-apa Swear, aku tahu kepala grup Dijing. Kembalilah, aku katakan padanya bahwa drama Anda tidak akan menarik. Benarkah? Omong kosong, dia gelandangan. Temui kepala kami, pergi ke Lin Chen. Kau berani menendangku hari ini. Beraninya kau menghentikanku. Aku akan meninggalkan Anda sekarang, kita akan pergi. Anda bisa berjalan lambat, tapi setidaknya. Mari kita berikan makanan ini dulu. Kalian ingin lolos. Baik, berapa harganya katakan? Pelayan bayar tagihan. Suzong, total konsumsi Anda kali ini 300.000 yuan. Karena Anda memiliki kartu VIP emas dari grup Dijing, Anda mendapatkan diskon 20% setelah diskon menjadi 240.000 yuan. Apa makan ini menghabiskan begitu banyak uang? Ini masih dengan kartu VIP emas Suzong. Setelah diskon bahkan begitu. Rata-rata setiap orang harus membayar 40.000 yuan. Ini setara dengan gaji saya setengah tahun. Tenang, uang kalian saya tanggung. Sedangkan mereka berdua. Satu imut. Satu pengangguran pura-pura suci ya. Biarkan mereka membayar sendiri. Suzong dermawan. Tuan dan Nyonya ini, Anda masih perlu membayar 80.000 yuan. 80.000, dia seorang pengangguran. Bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, dia ahli makan gaji buta. Ada Dewi yang membayarnya. Lin Chen, biar saya saja. Tidak apa-apa, saya akan bayar. Kartu saya ini adalah kartu VIP tertinggi dari grup Dijing. Boleh tanya berapa diskonnya? Tunggu, saya tidak pernah dengar grup Dijing. Ada kartu VIP tertinggi. Ini cukup keren juga ini. Ini juga berpinggir emas. Kamu membuat kartu ini menghabiskan banyak uang ya? Tidak terlalu jelas, tapi yang memberi saya kartu bilang di dalamnya ada 10 miliar. Gila ya, kamu seorang pengangguran. Orang itu kepalanya ditendang keledai memberi kamu 10 miliar. Orang lain saya tidak tahu, tapi menurut saya otak kamu benar-benar perlu diobati. Baik, kamu keras kepala. Pelayan saya tanya di sini ada tidak? Kartu VIP tertinggi. Saat ini tingkat tertinggi di grup Dijing adalah kartu VIP berlian, tidak ada kartu VIP tertinggi semacam itu. Lin Chen dengar tidak? Sepertinya tidak ada hal seperti itu. Cepat ambil kartu jelekmu ini. Simpan dan pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Tidak punya kemampuan, suka pamer. Dewi yang benar-benar buta bisa menyukai kamu. Diam, tidak apa-apa Lin Chen. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak punya kemampuan. Aku hanya suka kamu sebagai orangnya. Soal uang ini, biarlah aku yang urus. Swear, percayalah kartu VIP ku ini asli. Omong kosong, masih saja ngotot. Hari ini aku akan membuktikan. Apakah kartu ini bisa dipakai atau tidak? Gagal membaca, tidak bisa dikenali. Suzong, kenapa kamu ikut ke sini? Kenapa restoran ini punya keluargaku? Kenapa aku tidak boleh datang lagi pula? Aku datang untuk Lin Chen kakak, bukan untukmu. Suzong, aku memikirkanmu, kamu sebagai putri dari grup Dijing sepanjang hari mengikuti seorang pria dari belakang ini tidak baik untuk reputasimu. Yezong, aku sudah bilang jangan ikut campur. Aku memang suka Lin Chen kakak, aku akan mengejarnya. Mau bagaimana lagi? Kamu. Justru Yezong, kamu yang terus memikirkan aku mengejar Lin Chen kakak. Apakah mungkin kamu juga suka dia? Aku tidak suka. Kalau tidak suka, lebih baik begini saja. Kamu serahkan dia padaku, syaratnya aku biarkan kamu yang tentukan. Tidak mungkin. Berarti kamu suka dia dong? Aku. Baik, aku memang suka Lin Chen. Tidak boleh. Mengapa? Lin Chen kakak hanya milikku, kamu tidak boleh merebutnya. Menir kartu VIP tertinggi muncul. Apa kartu VIP tertinggi muncul? Benar, di ruang VIP sebelah. Suzong restoran, kita kedatangan seorang tamu yang membawa kartu VIP tertinggi. Aku mungkin perlu menyambutnya. Kartu VIP tertinggi. Tuan Lin, ini adalah kartu VIP tertinggi kami. Untuk tamu paling terhormat, silakan terima. Apakah mungkin Lin Chen kakak? Kalau begitu aku ikut denganmu. Lin Chen. Maaf tuan, kartu ini palsu. Silakan tunjukkan kartu VIP asli atau bayar dengan kartu bank. Lin Chen, sekarang kamu masih punya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Mungkin saja kewenanganmu tidak cukup, belum pernah melihat kartu ini. Panggil manajer umum kalian. Palsu tetap palsu, dewa pun tak bisa berbuat apa-apa.
Dulu waktu kita sekolah aku gak nyadar kalau sekarang mukamu setebal ini, Lin Chen. Mending kamu minta maaf sama Pak Su aja kan gampang. Lagi pula kita semua teman sekelas. Pak Su juga gak bakal menyulitkanmu. Iya, jangan terlalu gengsi. Sampai-sampai kehilangan muka. Pak, tolong segera bayar kalau tidak saya terpaksa memanggil satpam. Diam. Meneer, kenapa Anda datang? Kamu yang tak tahu diri cepat pergi. Manajer umum restoran Su Group di Jing menghadap Tuan Lin. Mereka bilang kartu VIP saya ini palsu. Kamu jelaskan ke mereka kartu saya ini asli atau palsu. Tentu saja asli. Kartu ini adalah kartu VIP paling tinggi sepanjang sejarah grup di Jing. Tidak mungkin. Saya ini pejabat tinggi grup di Jing mana? Mungkin saya tidak tahu. Ada kartu seperti ini, kartu VIP tingkat tertinggi. Hanya grup di Jing. Yang dikeluarkan langsung oleh bos besar kami, Pak Su. Tentu saja kamu tidak tahu. Tidak mungkin, dia cuma anak kecil. Mana mungkin dia kenal Pak Su? Kayaknya kamu yang anak kecil. Pak Su, Pak Ye. Ada salah paham, dia memakai nama VIP perusahaan kita untuk menipu orang. Saya sedang bersiap untuk menanganinya. Anak kecil, kartu yang dia pegang ini diberikan langsung oleh ayah saya, Kakak Lin Chen. Dia adalah tamu VIP paling terhormat di grup di Jing. Jangan sampai kamu menghina seenaknya. Apa? Justru kamu sebagai pejabat tinggi grup di Jing menyalahgunakan kekuasaan mencemarkan nama baik perusahaan. Dari sekarang kamu dipecat. Cepat pergi. Kakak Lin Chen. Siapa dia? Aku ini pacarnya waktu SMA. Pacar kamu pasti istrinya. Pak Ye kan? Aku bukan Pak Ye, dia itu. Dan aku ini istri Kakak Lin Chen. Lin Chen, siapa dia? Lin Chen bukankah istrimu, Pak Ye? Siapa dia? Kamu punya berapa istri? Lin Chen, aku minta penjelasanmu. Jadi, kamu dan Pak Ye hanya menikah karena perjanjian, dan Pak Su hanya mengejar kamu. Kurang lebih seperti itu. Itu bagus sekali kalau kamu tidak suka Pak Ye, dan hanya menikah karena perjanjian, cepat-cepat cerai dengannya. Dan menikah denganku, kenapa sih? Kalau menikah, aku yang akan menikah dengan Kakak Lin Chen. Karena aku sudah menunggunya selama 7 tahun. Dan hubunganku dengannya yang paling dalam, Lin Chen. Kamu bilang kamu pilih siapa? Ini aku. Lin Chen, ternyata kamu tidak pernah suka padaku ya, rupanya aku yang terlalu berharap. King Han. Lin Chen, kalau kamu tidak memberikan jawaban, pasti hari ini kamu tidak boleh pergi. Bagaimana denganmu? Memang pilihan yang bagus. Lin Chen, jadi kebaikanmu padaku sebelumnya semuanya palsu ya? Menantu, akhirnya kamu datang. Pak Ye hilang kontak. Apa? Keluarga Long. Kok bisa kamu ternyata tidak mati? Kupikir siapa, ternyata ketua kuil hantu. Tidak mungkin, 7 tahun lalu jantungmu jelas tertusuk sampai tembus, tidak mungkin bisa selamat. Sekarang kok bisa hidup lagi? Maaf. Jantungku berbeda dengan orang lain. Tumbuh di sebelah kanan. Kamu, Jangan banyak bicara. Di mana kamu menyembunyikan Ye King Han? Cepat katakan, aku masih bisa membiarkanmu mati utuh. Dewa Perang? Jangan buru-buru. Biarkan aku memadamkan api untukmu. Dewa Perang? Ayo nikmati aku. Baik. Kamu ternyata tidak terpengaruh oleh sihir rayuanku. Aku tidak tertarik pada kalian orang kecil. Cepat katakan di mana kamu menyembunyikan Ye King Han, kalau tidak, aku akan menghancurkan lehermu. Dewa Perang? Kamu yakin tidak mau menikmati aku?
Sudah kubilang kamu tidak bisa merayuiku. Aku kasih 3 detik kalau tidak bilang. Siap-siap saja ke neraka untuk merayu Raja Neraka. Aku bilang, Long Chen adalah kamu. Kamu mau apa? Kamu ini jadi bos kecilmu yang baik-baik saja. Tidak bisakah harus seperti kakakmu? Kakak. Kamu yang membunuh kakakku. Ini bukan salahku salahkan. Sifatnya yang lucu dan ingin tahu tentang rencana keluarga kami. Dengan istana Guisha. Dan pergi memberitahu. Jadi aku membunuhnya. Si lucu. Sudahlah aku beritahu kamu. Setelah malam ini, ayahku akan menjadi petarung baru saat itu. Kamu dan Lin Chen itu akan menghilang dari dunia ini. Lin Chen, apa yang kamu lakukan pada Lin Chen? Sayang, kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kamu memberiku apa? Apa, tenang saja. Tidak akan mati, tapi sebentar lagi kamu akan menjadi si lucu yang sebenarnya. Kamu si lucu. Lepaskan aku. Teriak lepaskan, aku teriak keras. Lepaskan aku cepat. Sebentar lagi akan menjadi si lucu. Datang mencariku. Lin Chen, bagaimana kamu masih hidup? Si lucu. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah petarung baru, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Long Zentian si lucu ini. 7 tahun lalu pernah mengkhianatiku. Berkolusi dengan kekuatan Jepang, sekarang masih berharap menjadi petarung Istana Naga. Sungguh lucu. Kamu siapa kamu sebenarnya? Petarung Istana Naga. King Han. Baik-baik saja. Lin Chen. Kamu benar-benar petarung Istana Naga, tunangan kakakku. Maaf. Selama ini aku sudah menipumu. Kamu karena Lin Chen, apakah kamu pernah mencintaiku? King Han. Lin Chen. Kamu kenapa? Lin Chen. King Han, kamu bagaimana? Kamu sudah bangun. Lin Chen. Kemarin malam kamu melakukan apa padaku? Long Chen memberimu obat perangsang. Jadi kamu melakukan hal itu padaku. Bagaimana bisa kamu kemarin malam terus-menerus menggangguku? Akhirnya terpaksa aku memukulmu hingga pingsan sementara lalu memberimu penawar. Obat perangsang itu sudah hilang semua efeknya. Jadi kenapa kamu terus menyembunyikannya dariku? Maaf, aku hanya tidak ingin kamu lagi terlibat. Jadi kamu menganggapku sebagai pengganti kakakmu. Tentu saja tidak, aku hanya ingin melindungimu. Tidak ingin kamu seperti dia terluka. Lin Chen. Apakah kamu pernah mencintaiku? Cinta. Tuan, semua mata-mata di Istana Naga sudah diidentifikasi. King Han, pembunuh kakakmu. Sudah semua ditemukan malam ini, aku akan membalaskan dendamnya. Kakak aku juga akan ikut. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri orang-orang yang membunuh kakakku. Semua dihancurkan. Baik. Bagaimana, ada kabar dari Chen Er, Tuan Long? Belum ada. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada masalah. Tuan Long, tenang saja, yang dikerahkan kali ini adalah ketua istana, setan, selain mantan dewa perang Istana Naga. Di seluruh Sia belum ada yang bisa mengalahkannya. Lalu kenapa sampai sekarang Chen Er belum ada kabar? Ye King Han adalah salah satu wanita tercantik di utara. Dan Tuan Long sepertinya membawa obat perangsang. Mungkin seharusnya. Terlalu asyik bermain kamu kali ini berhasil. Setelah upacara penobatan keluarga Long hari ini selesai, penguasa utara akan kuberikan padamu
Xiao Fang berterima kasih pada Tuan Long. Ye Qinghan, hai Ye Qinghan. Setelah aku menjadi penguasa utara, akan kucari kamu dan jadikan kekasihku. Agar kamu tidak lagi berpura-pura suci. Tolak aku saja. Tidak perlu menunggu bocah itu, lagi, sidang pemilihan segera dimulai. Baik. Pemilihan Dewa Perang baru Istana Naga. Dimulai sekarang. Saudara-saudara Cecahun Lala di Medan Perang Wilayah. Dewa Perang dikhianati oleh musuh jahat bajak laut. Hingga menghilang tanpa jejak selama 7 tahun ini. Aku telah mengirim banyak orang untuk mencari kabar tentang Dewa Perang. Namun tidak ada hasil ini membuktikan bahwa Dewa Perang mungkin sudah tewas, seperti kata pepatah. Negara tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Sejak Dewa Perang hilang, Istana Naga kita berada dalam kondisi tanpa pemimpin. Selama 7 tahun lamanya sekarang. Sudah waktunya memilih Dewa Perang berikutnya. Untuk mengambil alih kekuasaan Istana Naga selanjutnya. Mohon para hadirin memberi rekomendasi. Dewa Perang baru negara Sia kita. Dewa Perang Istana Naga adalah pemimpin negara Sia, hanya mereka yang mampu mengubah nasib negara Sia yang layak mendapatkan posisi tersebut. 7 tahun lalu dalam pertempuran di utara Dewa Perang menghilang. Bajak laut dan musuh jahat menyerbu masuk. Kepala keluarga Long tampil dengan gagah berani. Memimpin pasukan Istana Naga untuk menyelamatkan situasi kritis. Barulah kita bisa menikmati zaman damai seperti sekarang. Setuju jika bukan karena kepala keluarga Long. Tidak akan ada masa kejayaan negara Sia ini, saya percaya. Dewa Perang selanjutnya tidak lain adalah kepala keluarga Long. Saya merekomendasikan kepala keluarga Long sebagai Dewa Perang baru Istana Naga. Semua terlalu memujiku. Saya Long tidak memiliki kemampuan apa-apa, bagaimana saya pantas duduk di kursi Dewa Perang Istana Naga? Kepala keluarga Long, Anda terlalu rendah hati. Andalah yang mengusir bajak laut. Pahlawan terbesar yang melendangi negara Sia. Hanya Anda yang layak mendapatkan posisi Dewa Perang Istana Naga. Benar sekali. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Jika ini maumu, maka kursi Dewa Perang ini aku terima. Tunggu sebentar. Aku punya pendapat, Komandan Hu. Apa pendapatmu? 7 tahun lalu dalam pertempuran di utara, kepala keluarga Long memimpin Departemen Intelijen Istana Naga. Tapi kenapa tidak ada informasi tentang penyergapan yang direncanakan sebelumnya? Kenapa tidak berhasil mendeteksi penyergapan terhadap Dewa Perang? Itu adalah kesalahan saya Long. Bersama Departemen Intelijen kami. Apakah ini kesalahan? Atau sengaja tidak melaporkan? Komandan Hu, apa maksudmu dengan perkataan ini? Menurutmu apakah aku Long untuk menjebak Dewa Perang? Bukan begitu, Komandan Hu. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Jika tidak, meskipun kau adalah pejabat penting di Istana Naga, aku akan menuduhmu dengan tuduhan fitnah. Benar, Komandan Hu. Tuan Long adalah pahlawan pelindung negara kita. Bagaimana mungkin bersekongkol dengan bajing laut, Komandan Hu? Aku tahu kau dan Dewa Perang sebelumnya sangat dekat, tidak mau menerima kenyataan kematiannya, tapi kenyataan itu adalah kenyataan. Dewa Perang sudah meninggal. Kita harus Memilih Dewa Perang baru untuk memimpin kita maju. Kalian semua telah dibohongi oleh Long Sentian yang imut ini. Dia telah menipu kalian. Dewa Perang sebenarnya tidak mati apa? Kau bilang Dewa Perang tidak mati, apa maksudmu? Pertempuran Cecahun Lala. Long Gentian persecond call Dengen Bajinggan Bajing Lot. Untuk menyergap Dewa Perang. Meskipun Dewa Perang terluka parah, tapi dia berhasil lolos selama 7 tahun ini. Dewa Perang terus berobat. Li Shanhu, jangan bicara omong kosong di sini. Sekarang aku melihatmu seperti marah-marah yang persecond call Dengen Bajinggan Bajing Lot. Ayo tangkap dia. Interogasi dia dengan ketat. Tunggu. Komandan Su, ada yang ingin kau katakan? Semuanya untuk membuktikan apakah yang dikatakan Komandan Hu benar atau tidak sebenarnya. Ada satu hal yang bisa membuktikannya. Metode apa? Ini adalah segel negara Sia yang dipimpin Dewa Perang. Hanya mereka yang berbudi luhur dan berbakat dan peduli pada rakyat yang bisa mendapatkan pengakuan ini. Tuan Long, jika kau memang ditakdirkan menjadi milik Dewa Perang, tentunya kau pasti bisa mengangkat segel negara ini. Cobalah metode ini, sangat bagus kabarnya. Jika ada sedikit saja niat jahat terhadap Sia, maka tidak akan bisa mengangkat segel ini. Jika Tuan Long bisa mengangkat segel ini, Komandan Hu, tuduhanmu terhadap Tuan Long, kekuasaan keluarga Long akan runtuh dengan sendirinya. Ambil segel kerajaan Dacia dan hilangkan keraguan. Baiklah, aku akan mencoba.
Apa yang terjadi ini? Segel ini lumayan berat. Aku akan coba lebih keras. Tidak perlu mencoba lagi. Orang hina seperti kamu. Bahkan berani mencoba mengambil segel kerajaan Dacia. Sungguh menggelikan. Siapa kamu berani masuk ke aula naga tanpa izin? Lin Chen, kamu bagaimana bisa kamu tidak mati? Aku tidak mati, sepertinya kamu sangat terkejut. Tidak mungkin, jelas-jelas, setan iblis tidak. Lin Chen, kamu sangat berani. Ini adalah aula naga, bukan tempat untuk orang kecil seperti kamu. Yang bisa datang kamu adalah Lin Chen. Menghormati dewa perang apa? Dewa perang ini. Apa yang terjadi kalian? Semua telah ditipu oleh Long Sentian, si tua brengsek itu. Orang yang berdiri di depan kalian ini adalah dewa perang sejati dari aula naga. Kakak Lin Chen, ternyata kamu adalah dewa perang. Komandan Hu, Komandan Su. Apa yang kalian katakan benar? Tentu saja tidak benar. Li Shanhu, Su Changkong. Kalian berdua sangat berani. Bahkan berani mencari seseorang untuk memalsukan dewa perang. Hei, tangkap mereka semua. Meisuke Mirka K. Pendra bawah tanah. 2 jenderal perang aula naga tiba. Lihat 2 jenderal perang Lin Chen. Ye King Han melihat jenderal perang bahkan tidak menghormat. Kalian benar-benar keterlaluan. Tuan kamu Anda ini. King Long Jukwe, kalian datang tepat waktu. Kedua orang ini memalsukan dewa perang. Ini benar-benar layak mati menurutku. Harusnya kedua orang ini dianggap sebagai pemberontak. Dimasukkan ke penjara bawah tanah. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi ya. Harus dianggap sebagai pemberontak. Jenderal perang, jangan dengarkan. Orang kecil ini berbicara omong kosong. Kakak Lin Chen pasti orang baik. Aku percaya padanya. Keterlaluan keputusan jenderal perang bisa kamu tentang. King Long, karena kamu sudah menganggap kedua orang ini sebagai pemberontak, aku akan memerintahkan untuk menangkap mereka. Tunggu. Saya Baikra Sol Dosa Pemberontakan Bukan untuk mereka. Tetapi untuk keluarga Longmu, King Long, apa maksudmu tadi? Tuan King Long bilang keluarga Long memberontak. Apa yang terjadi, King Long? Kau lancang. Keluarga Longku hanya bekerja untuk rakyat Xia. Melindungi semua orang Xia, sedangkan kau bilang keluarga Longku pemberontak. Apa sebenarnya niatmu, Long Zhentian? Sampai sekarang jangan pura-pura lagi. Pertempuran di perbatasan utara 7 tahun, lalu diam-diam bekerja sama dengan Istana Guisha. Menyergap dan membunuh dewa perang, lalu bersama musuh dari negara Wa. Main sandiwara jadi pahlawan. Dan akhirnya mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Sungguh memalukan. Apa? Long Zhentian bekerja sama dengan bajingan Wa. Ini ternyata benar, tak heran Long Zhentian tidak bisa memegang segel negara Xia, membunuh dewa perang, dan menghancurkan 10.000 pahlawan Xia. Kau adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah Xia. Long Zhentian, kau tahu dosamu. Tuan King Long, ini adalah teknik terlarang Istana Guisha. Cakar darah setan. Long Zhentian, kau sebagai orang Xia malah belajar teknik rahasia Wa, masih berani bilang tidak bekerja sama dengan bajingan Wa. Meskipun kalian tahu tentangku, apa yang bisa kalian lakukan? Sekarang cakar darah setanku sudah mencapai tingkat tertinggi. Kecuali dewa perang sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dewa perang sebelumnya sudah mati di padang gurun utara. Sekarang akulah yang terkuat di dunia. Tenang saja, asal kalian mengerti situasi dan patuh padaku, pilih aku. Sebagai dewa perang, aku tidak akan menyentuh kalian. Apa masih ragu-ragu? Dewa perang sebelumnya sudah mati. Itu fakta yang tak terbantahkan sekarang di seluruh Xia. Hanya aku yang layak jadi dewa perang. Aku mengusulkan kepala keluarga Long sebagai dewa perang yang baru di Istana Naga. Aku setuju, Jukwe. Apakah kau tidak setuju? Kau sama sekali tidak layak jadi dewa perang Istana Naga. Baiklah. Karena kau ingin mati hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Juru sampah dari negara kecil. Berani bilang tak terkalahkan, sungguh lucu. Bagaimana kau bisa menahan cakar darah kuasaku? Jurus sampah. Sulitkah menahannya? Tidak mungkin, cakar darah kuasaku adalah jurus terhebat di dunia. Kau tidak mungkin bisa menahannya. Maka biarkan aku memperlihatkan padamu, apa itu jurus terhebat di dunia.
Ini adalah jurus. Jurus legendaris dari Dewa Perang, sebelumnya Auman Harimau dan Raungan Naga. Ini adalah Dewa Perang. Kau benar-benar Dewa Perang. Ini. Dia bahkan mengangkat segel kerajaan Daxia. Dia benar-benar Dewa Perang. Prajurit di mana kalian? Saya di sini, saya menyambut kembalinya Dewa Perang. Dia benar-benar Dewa Perang. Celaka, aku malah mengganggu Dewa Perang. Celaka. 7 tahun lalu dalam pertempuran di utara. Keluarga Long bersekongkol dengan penjahat dari negeri Wa, membunuh para pahlawan setia Daxia. Tidak bisa dimaafkan. Kejahatan yang tak terhitung aku nyatakan. Mulai hari ini, putuskan meridian keluarga Long, buang mereka ke daerah dingin di utara, untuk berlutut dan menjaga makam puluhan ribu pahlawan yang gugur. Dewa Perang mohon ampun. Untung Dewa Perang tidak memperhatikan aku. Tuanku bagaimana dengannya? Hampir lupa ada dia juga keluarga Zhao membantu kejahatan, ikut dibuang. Ya. Dewa Perang mohon ampun. Prajurit dengarkan perintah. Siap. 3 hari lagi. Aku akan menyerang negeri Wa, pasti akan membasmi orang-orang hina ini. Menghabisi seluruh klan mereka. Ya. Tuanku, 3 pasukan sudah siap. Lin Chen, kau harus kembali dengan selamat. Lin Chen kakak, semangat. Aku percaya padamu. Lin Chen, aku akan selalu menunggumu kembali. Tenang saja dalam pertempuran ini. Aku pasti akan membuat para penjahat kecil dari negara Wa itu tahu bahwa siapapun yang berani melanggar rahasia kita, meski jauh pasti akan dihukum.